Saat pulang ke rumah, cowok ini kaget melihat pintunya penuh coretan piloks dan secari kertas. Bertuliskan, Atak. Dia naik ke atas dan mendapati sekumpulan preman sok jagoan yang cari masalah. Parahnya, mereka juga menyeret sahabat SMA-nya sebagai sandera. Wajah temannya sudah babak belur parah, sampai susah dikenali lagi. Jagoan kita langsung emosi dan bertanya apa mereka masih punya hati nurani sebagai manusia. Tapi mereka malah tertawa mengejek tragedi kakaknya yang jatuh dari atap ini beberapa waktu lalu. Itu kesalahan fatal. Karena saat mereka nekat menyerbu keroyokan, gerakan mereka justru kaku seperti sekumpulan orang bingung yang berebut naik tangga. Li Ajin melompat ke atap dengan gaya superhero dan langsung mengincar pemimpin mereka. Si bos preman tidak sempat bereaksi dan wajahnya langsung dihantam lutut dengan telak. Preman lainnya melongo melihat kecepatan kilat cowok ini. Tapi dasar bebal, mereka masih nekat menyerang lagi. Li Ajin menghindari ayunan tongkat bisbol pertama dan memukul pelakunya hingga pingsan. Tepat pada saat itu, satu preman mau menyergap dari belakang. Tapi dia bisa membaca serangan itu dan menangkisnya. Tongkat bisbol itu patah berkeping-keping, membuat si preman kicep dan hampir ngompol melihat tatapan tajam jagoan kita. Li Ajin memungut patahan tongkat dan memberi ancaman yang membuat nyali lawannya ciut. Preman itu langsung memohon ampun dengan wajah memelas. Li Ajin melepaskannya dan menyuruh para pecundang itu pergi jauh-jauh. Yang terpenting sekarang adalah sahabatnya sudah selamat. Namun hatinya perih, mengingat dulu dia gagal melindungi kakaknya. Dan kini tekadnya bulat untuk membalas dendam pada dalang di balik tragedi itu. Di usia 17 tahun yang masih sangat belia, kakaknya sudah menjadi idola K-pop yang bersinar dan memikat hati banyak orang. Namun seperti yang kita tahu, makin tinggi pohon, makin kencang angin iri dengki yang ingin merobohkannya. Gosip miring tentang kenakalan remaja viral di media sosial, mengubah ketenarannya menjadi jerat yang mematikan. Agensinya pun lepas tangan dan mendepaknya gara-gara tuduhan tersebut. Dengan karir yang hancur lebur, gadis itu sangat terpukul. Segala kejadian buruk datang bertubi-tubi dalam waktu yang sangat singkat sampai dia tidak punya ruang untuk bernapas. Sayangnya, itu baru permulaan dari mimpi buruk yang menantinya. Api masalah itu mulai menyambar orang-orang di sekelilingnya juga. Adik dan ibunya ikut terseret menjadi korban dari kehancuran karirnya. Di sekolah, Li Ajin sering dibully dan dipandang rendah gara-gara skandal kakaknya. Si Kuachai adalah biang kerok utama yang paling rajin menyiksanya. Sudah pasti Li Ajin sangat membenci semua orang yang menuduh kakaknya melakukan hal yang tidak pernah dia perbuat. Walaupun dia sudah berusaha melawan sekuat tenaga. Jauh di lubuk hati, dia merasa tidak berdaya seperti kakaknya. Menghadapi kejamnya dunia yang tidak adil, semakin hari, mental kakaknya semakin terguncang. Dia hanya bisa mengurung diri di kamar sambil menyerap semua komentar jahat netizen. Akhirnya, pertahanannya runtuh juga. Dia tidak sanggup lagi melihat keluarganya menderita karena dirinya. Dia naik ke atap apartemen dan memutuskan mengambil langkah terakhir untuk mengakhiri segalanya. Bukannya menolong, orang-orang di bawah malah sibuk merekam kejadian itu demi konten viral. Ajin lari ke setanan. Pulang ke rumah abis lihat live stream. Niat hati mau nyelamatin adiknya yang lagi putus asa. Si Krui dan geng konten malah sengaja ngalangin, biar Ajin gak bisa masuk. Ajin robos paksa sambil maki-maki ke arah kamera. Tapi telat. Dia lihat adiknya melayang jatuh dari gedung. Tubuhnya ngehantam tanah dengan suara ngeri. Debum keras yang bikin ngilu. Tragedi itu malah jadi santapan empuk buat para zombie kamera di sana. Buat mereka hiburan, buat keluarga Ajin itu kiamat. Kelar pemakaman. Altarnya sepi nyenyet. Cuma ada kakaknya yang hancur lebur. Publik mikir adiknya emang pantas pergi. Jadi nggak ada gunanya sedih. Hati Ajin rasanya bolong. Dia jijik sama diri sendiri karena ngerasa gagal ngelindungin. Tapi ya, waktu jalan terus nggak nunggu siapa-siapa. 2 minggu lewat gitu aja. Di sekolah, gosip soal Ari masih panas. Murid lain bisik-bisik ngeri. Apalagi ada Ajin di situ. Ada aja satu cowok yang mulutnya lemes, nggak bisa dijaga. Muka Ajin tetap datar, dingin kayak tembok. Dia cuma berdiri, terus cabut dari kelas. Teman-temannya sampai merinding lihat dia. Pas Ajin jalan di lorong, dia ketemu geng bully yang emang demen nyiksa dia soal adiknya. Berhubung lagi gabut dan kantong kering, mereka nemu sasaran empuk buat dipalak. Sementara itu, Ajin lagi bengong di pinggir atap, mandang langit. Mata panda dan muka pucatnya nunjukin dia belum move on dari tragedi itu. Otaknya penuh kabut keraguan. Terus-terusan nanya, kenapa dia bisa gagal? Coba gue datang lebih gercep, apa takdir bakal beda? Lamunannya pecah, pas kotak jus kosong mendarat di jidatnya. Ada Minja yang siap ngerekam, dan Guy yang siap cari gara-gara. Banter. Ralat dikit, tadi gue bilang lamunannya pecah? Salah besar bro. Ajin bahkan gak anggap mereka ada.
jiwanya masih melayang entah kemana. Gai dengan gaya so asiknya maju, niat banget mancing emosi lewat satu tamparan yang dramatis. Tapi anehnya, Ajin tetap diam 1000 bahasa. Santuy banget, meski udah kena serangan 2 kali. Si bully makin panas, nampar lagi lebih kencang. Tetep aja, rasa perih itu nggak bikin Ajin sadar. Kesel dikacangin. Tuh, preman nonjok perut Ajin sekuat tenaga. Dia terus ngehajar muka Ajin, anggap aja samsak tinju. Ajin nerima semuanya pasrah, tanpa ngelawan dikit pun. Kayak udah mati rasa, dia ngerasa nggak pantas napas di dunia ini. Setidaknya itu yang ada di kepala Ajin yang lagi kacau. Di sisi lain, si rambut merah asik ngabadikan momen penyiksaan itu. Pas videonya dirasa cukup, dia mutusin buat udahan. Si Gai langsung senyum lebar. Yakin banget klip singkat ini bakal jadi konten FYP yang viral abis. Artinya, cuan sebentar lagi cair. Gai sih maunya lanjut main-main lagi, karena lagi seru-serunya. Tapi si bos berambut merah langsung kasih kode keras buat mundur. Katanya, di era doom scrolling gini, mana ada yang betah nonton video durasi panjang? Maklum, atensi anak zaman now kan cuma bertahan 5 detik. Gai pun terpaksa ngalah dan mundur dulu. Tapi tetap aja, dia ninggalin kenang-kenangan berupa tendangan gaya bebas yang bikin Ajin mundur beberapa langkah. Dan begitulah, mereka ninggalin cowok malang itu sendirian, meratapi nasibnya yang lagi apes. Tak lama kemudian, terlihat Minjai langsung gercep kirim video tadi ke atasan mereka. Berharap kali ini bakal dapat jackpot gede. Para kroco pun udah heboh sendiri ngebayangin mau jajan apa pakai uang kaget itu. Guys sudah siap menghamburkan uangnya untuk bersenang-senang dengan para gadis. Tapi, mimpi indahnya hancur lebur gara-gara satu geplakan keras dari Minjai di kepalanya. Si bos ogah keluar duit. Kalau kelakuannya masih kayak preman pasar yang tidak tahu aturan. Sambil menahan dongkol setengah mati, Gai akhirnya bersumpah untuk tobat dan berubah jadi lebih dewasa. Fokus kemudian beralih pada sosok primadona yang berjalan penuh gaya. Menyita seluruh perhatian di lorong itu. Ia melangkah anggun melewati Minjai dan gerombolannya yang cuma bisa melongo. Pas naik tangga ke atap, mereka kaget lihat cewek bening yang baru kali ini nongol. Sumpah heran. Kok bisa bidadari sekece ini lolos dari radar mereka selama ini? MG menyuruh si Gembul Bin buat kepoin semua hal tentang cowok itu. Balik lagi ke jagoan kita, yang kondisinya lagi bonyok parah. Dia langsung kaget dengar suara ceking cewek itu memanggil namanya. Si cewek menatap sinis. Bete melihat dia lemah. Pas ditanya siapa, dia malah makin ngegas. Sesi kenalan itu sama sekali nggak penting sekarang. Dia cuma heran. Kenapa cowok itu menyerah sama berandalan yang merusak hidup adiknya? Omongan pedas itu justru jadi tamparan keras buat menyadarkan dia. Kita pindah ke Minjai yang lagi mojok di area sepi sekolah. Dia sibuk caper ke bosnya. Nanya apakah dia suka video si Ajin. Bukannya memuji. Si bos malah ngomel panjang lebar. Katanya video orang dipukuli itu sudah basi. Gak bakal jadi trending topik. Minjai tetap ngotot minta sedikit uang jajan karena merasa sudah capek merekam video itu. Tapi drama sedihnya gak mempan buat bosnya yang super licik itu. Yang menuntut rekaman yang lebih wow kalau mau dapat bayaran. Tiba-tiba, privasinya diganggu sama si cewek rambut biru tadi. Nyali Minjai langsung ciut pas ditanya berapa harga jual video itu. Lidahnya keluh. Dia mematung gak bisa bicara sepatah kata pun. Sebelum lanjut, ayo kita flashback sebentar ke obrolan mereka di atap. Waktu cewek itu menyalahkannya karena diam saja, Ajin malah tertawa sinis. Dia merasa ironis sekali. Cewek itu tiba-tiba sok peduli padanya. Kemana saja dia saat adiknya disakiti oleh orang-orang yang dia bicarakan itu? Dia cuma cewek lain yang diam di pojokan, nontonin drama sedih adiknya si cowok. Setelah si cowok ngamuk, suasana jadi hening bentar sebelum cewek itu cabut. Mulutnya gatal pengen ngomong, tapi dia pilih momen pas buat curhat colongan. Tak lama kemudian, kita melihatnya sendirian merenungi nasib Ajin yang memprihatinkan. Firasatnya mengatakan tragedi yang menimpa Lai bakal segera terulang pada adiknya. Dia tahu betul, Ajin itu cowok tangguh, bukan tipe yang gampang menyerah. Terbukti saat dia berani melawan para pembuat onar di hari kepergian kakaknya. Maksudnya, Ajin dibully bukan karena dia lemah atau cengeng. Tapi ada dalang yang sengaja bikin hidupnya menderita. Tersangka utamanya, si rambut merah itu. Dengan membuntutinya, dia yakin bisa membongkar skandal busuk yang sedang terjadi. Makanya dia sukses bikin si cowok jantungan pas lagi sibuk lapor bos soal video Ajin. Sengaja banget, dia melingkarkan lengannya dengan erat. Mengunci leher si cowok biar mentalnya kena dan posisinya terpojok. Karena si cewek penasaran sama harganya, si cowok pun rela buka mulut. Pas ditanya berapa tarifnya, si cowok minta bayaran 500. Si cewek langsung mainkan pesona wanitanya buat menguasai negosiasi.
Si rambut merah jelalatan lihat body aduhai, langsung nurunin harga jadi 50. Diskon gila-gilaan. Asalkan dia boleh pegang bemper belakang si cewek. Tapi sebagai balasannya, si cewek malah elus muka si kroco pakai bogem mentah ala Mike Tyson sampai nyusruk. Pas dia pingsan, HP-nya diambil sambil bilang makasih atas kerjasamanya. Di kelas, Gay sadar, Minjai ngilang lama banget dan mulai kepo. Si bos abal-abal nggak tahu pasti. Tapi nebak, paling dia lagi sebat di luar. Si Gay langsung cabut, niatnya mau ikutan sesi ngebul bareng Minjai. Guru lihat dia nyelonong tanpa izin, langsung teriak-teriak marah. Tapi dasar bandel, dia bodoh amat. Omelan guru cuma dianggap suara latar yang nggak penting. Pas turun tangga, dia papasan lagi sama cewek semok tadi. Gay lihat ini sebagai peluang emas buat modusin si cewek impian. Dia coba sok asik nanya mau kemana, berharap bisa ngobrol. Tapi si cewek udah hatam banget ngadepin buaya darat model begini. Dia terobos aja lewat kayak bulldozer, sampai si cowok minggir. Tiba-tiba temannya nongol juga, napasnya ngos-ngosan parah. Gak pakai lama, dia bentak bawahannya buat tangkap tuh cewek sekarang juga. Awalnya si Gay ogah-ogahan, tapi setelah dibentak bosnya, dia langsung lari kencang. Tapi tetap ngasih kode kalau dia minta duit jajan sebagai upah capek. Pas sudah deket dan tangan kotornya mau nyopet kesempatan, si cewek pakai insting ultranya buat menghindar licin banget kayak belut. Si kroco malah jadi korban momentum sendiri dan sukses nyium lantai dengan tragis. Si cewek malah ketawa puas lihat dia nyungsep, nambahin garam di luka. Bikin si bos banteng yang udah emosi jadi makin hilang kendali. Dia sumpah serapah mau habisin si cewek. Ancaman yang cuma terdengar kayak lelucon receh di telinganya. Dari arah lain, Minjai datang menyerbu. Mikir bisa nyergap dia pas lagi lengah. Tapi si cewek gesit banget, lompat keluar gedung lewat jendela. Minjai ngamuk ke anak buahnya karena gagal nangkep satu cewek doang. Padahal, dia sendiri juga barusan kena hajar sama cewek yang sama. Akhirnya, mereka berdua loncat dan ngejar. Begitu si cewek belok, situasi langsung berubah total. Ajaib banget! Cewek itu tiba-tiba ngeluarin motor Hayabusa, entah dari mana. Kejutan gila ini bikin nyali para preman itu langsung ciut seketika. Mereka langsung lari terbirit-birit sebelum ban motor panas itu ngasih cap gosong di celana mereka. Si cewek ngerem dengan gaya super keren sambil pamerin ponsel milik Minjai. Barang itu masih ada di tangannya, tapi Minjai malah bengong total dan lupa sama HP-nya. Situasi yang gak masuk akal ini bener-bener bikin dia shock berat. Balik ke jagoan kita, dia jalan melewati lorong dengan wajah yang masih sama murungnya. Pas papasan sama gurunya, dia cuma nunduk dikit terus ngeloyor pergi gitu aja. Terus ada sekumpulan murid yang langsung asyik bisik-bisik di belakangnya. Mereka ngerasa risih banget ada di dekat cowok yang dianggap pembawa sial ini. Rasanya pengen banget dia pindah sekolah, biar mereka bisa napas lega. Soalnya, auranya bikin sesak. Orang-orang ini malah nuduh dia terlibat sama kepergian kakaknya sendiri. Makin valid deh alasan mereka buat membenci dia. Pas Ajin lagi asyik melamun, tiba-tiba dia tersentak gara-gara suara mesin yang menderu kencang. Waktu ngintip ke jendela, ternyata itu cewek misterius yang lagi naik motor gede. Si cewek yang supel itu sadar dilihatin, terus melambaikan tangan sambil nyengir lebar. Gak lama kemudian, geng preman itu kumpul lagi di markas rokok mereka buat hitung-hitungan. Minjai sebenarnya berat hati banget buat ngeluarin duit buat si Guy. Tapi, biar hubungan mereka nggak putus, dia akhirnya nyodorin $50 buat jasa mereka barusan. Selain duit, Minjai juga nambahin sedikit gestur manis biar kelihatan menghargai. Si badan gede nerima duitnya dan ngerespon seadanya. Walaupun duit udah di tangan, mukanya kelihatan gak puas sama sekali. Minjai juga bisa ngerasain kalau temannya itu lagi kecewa berat. Minjai nanya, apa duitnya kurang? Tapi Guy gengsi buat ngaku. Dia cuma ngantongin duit itu. Padahal Minjai tahu HP-nya jauh lebih mahal dari uang jajan receh segitu. Makanya dia langsung nyuruh temannya itu buat nyeret si cewek dan ambil balik perangkatnya. Guy sadar tugas ini terlalu berat buat bayaran segitu. Jadi dia coba nolak dengan halus. Akan tetapi, Minjai langsung naikin tawaran jadi 20 kali lipat dari harga awal. Angka 20 itu ibarat mantra ajaib yang bikin otak Guy langsung melayang ke surga dunia. Si abang jago itu beneran gemetar, saking senangnya ngebayangin duitnya. Saking begonya, dia bahkan gak bisa ngitung berapa banyak nol yang bakal dia dapat kalau dikali 20. Temannya yang gembul langsung gercep ngitung dan nyebut angka 10 juta won. Begitu dengar angka fantastis itu, cowok yang tadinya ngeluh susah nangkep si cewek, sekarang siap matahin kaki tangannya demi Minjai tanpa banyak cincong lagi. Guy ngajak sohib gembulnya dan langsung tancap gas demi cuan gede. Lihat semangat mereka. Minjai senyum puas, yakin si cewek bakal dapat pelajaran setimpal. Adegan balik lagi ke jagoan kita, Ajin, yang lagi jalan sendirian di jalanan sepi.
Habis dengar semua orang nyebar fitnah tentang dirinya, dia akhirnya paham apa yang dirasain kakaknya dulu waktu ngadepin situasi yang sama persis. Dulu gosipnya kencang banget, sampai suara kakaknya tenggelam dan gak ada yang peduli sama kebenaran. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, mungkin dia salah kalau mikir gak ada satupun orang yang mau dengerin. Cewek badai itu mungkin satu-satunya orang yang sadar sama ketidakadilan ini. Belum tuntas lamunannya. Tiba-tiba, plek, si Bini main geplak punggungnya dari belakang. Sambil pamer layar ponsel, preman itu nodong, nanya di mana cewek yang dia cari. Jelas aja Ajin kenalin wajah di foto itu. Tapi dia jujur gak tahu posisinya sekarang. Sayangnya si Gembul gak percaya. Padahal dia lihat sendiri, cewek itu naik ke atap. Jadi mustahil kalau gak papasan sama Ajin. Ajin cuma diam 1000 bahasa. Sementara Bene terus nyerocos maksa minta jawaban. Tetap saja, respon Ajin sedingin es batu. Si Gembul itu tiba-tiba ubah strategi jadi sok asik. Bilangnya, Gai mau minta maaf langsung dan ngajak jalan bentar, tapi nadanya maksa banget. Akhirnya, dia berhasil nyeret Ajin yang lagi mode mager parah. Gak lama kemudian, si Gembul mulai bete tingkat dewa karena temannya telat datang. Sambil nunggu, dia nawarin rokok. Tapi Ajin udah males sama drama ini dan langsung balik kanan mau cabut. Bin panik nahan dia. Sumpah, kalau Gai bakal nongol sebentar lagi. Tapi Ajin ogah putar balik, bodo amat sama omongannya. Si Gembul langsung emosi jiwa dan mulai bertindak kurang ajar. Ajin gak terima diperlakukan begitu. Tatapannya tajam seolah siap menerkam. Bine gagal paham situasi. Dia pikir kemarahan Ajin cuma gertak sambal. Disangkanya cuma akting sok jagoan doang. Preman itu malah ngeludah ke muka Ajin, terus ancang-ancang mau nonjok. Plot twist. Bukannya kena pukul, si Gembul malah diselamatin sama cewek cantik tadi. Kemunculannya yang tiba-tiba bikin dia kaget setengah mati. Yang lebih gokil, dia emang cewek yang dicari-cari gerombolan itu. Cewek yang tampangnya kalem itu mendadak garang, melayangkan bogem mentah, sampai muka si Gembul bonyok parah. Satu pukulan telak itu, sukses bikin Bin langsung kok. Melihat situasi yang berubah drastis, Ajin jadi mikir, kenapa tuh cewek ngintilin dia terus? Si cewek langsung to the point. Dia bukan naksir, cuma lagi cari teman buat ngisi sepi di hatinya. Ajin minta dia nggak usah bertele-tele dan ngaku aja tujuan aslinya. Belum sempat ngomong, ada pengecut yang nyerang dia dari belakang. Pukulan benda tumpul mendarat keras di kepala, bikin pandangannya gelap seketika. Sekali hantam, cewek tangguh itu langsung ambruk tak berdaya ke tanah. Si pelaku serangan curang itu malah merasa kesal gara-gara tongkat kayunya patah pas kena sasaran. Ternyata bukan sendirian. Dia bawa rombongan satu sekolah buat ngeroyok. Biang keroknya siapa lagi? Kalau bukan, gak, dia cengengesan puas. Lihat korbannya tumbang, sementara Bene dibantu berdiri sama temannya. Mereka girang banget jebakannya, berhasil memancing target. Bin juga merasa menang, karena tebakannya benar kalau Ajin ada koneksi sama cewek itu. Tanpa babi bu, mereka mau nyeret gadis itu ke markas buat main-main. Mereka sama sekali nggak sadar kalau Ajin itu bahaya tersembunyi. Tanpa mereka tahu, badai besar bakal segera datang. Emosi Ajin mulai mendidih. Melihat cewek itu terkapar di lantai. Kabar baik buat kita penonton, tapi mimpi buruk buat bocah-bocah nakal itu. Gai dengan polosnya mendekat dan ngerangkul Ajin sok akrab. Cari perkara. Sambil sok akrab minta maaf soal kejadian di atap. Si bos nangkringin kakinya di paha cewek itu dengan sombong. Tapi jagoan kita justru tenang banget. Gai nanya dengan nada ngejek, "Lu kenal cewek ini?" Jawabannya bikin Gai keki berat. Bogem mentah langsung mendarat telak di perut Ajin. Satu pukulan itu sukses, bikin dia nyium lantai. Gai nggak bakal berhenti sampai dengar pengakuan. Muka Ajin udah pucat pasti nahan sakit. Gai, kesel lihat muka songongnya, langsung nambahin pukulan lagi. Ajin jadi samsak hidup tendangan dan pukulan. Teman-temannya aja ngerasa Gai udah keterlaluan. Ngeri kalau anak itu bakal lewat beneran. Tapi si gendut tahu Ajin itu tahan banting. Jadi dia ragu segini doang bisa bikin call. Gai nyeret kerah Ajin, maksa minta info. Bikin Gai makin darah tinggi. Ajin tetap kekeh, bilang, "Nggak kenal." Jawaban nekat itu dibayar kontan sama pukulan maut. Gai nyuruh angkut cewek itu, sekalian ambil HP-nya. Pas cewek itu diem, tak bergerak. Anak buahnya ngangkat dia kayak karung beras. Gai girang banget lihat HP itu. Mikir bakal dapet jackpot gede. Tapi senengnya cuma numpang lewat. Bos, dia nggak napas. Kabar itu bikin semua panik. Suasana ceria langsung berubah jadi horor. Kalau dia lewat, tamatlah riwayat mereka. Si pengangkat langsung ngejatuhin cewek itu saking takutnya. Pasukan kroco mulai ketar-ketir nunggu nasib. Gai sebel, lihat mereka yang mental kerupuk.
malu sama tato. Woi, jangan panik. Nggak mungkin sekali pukul langsung game over. Cek sendiri kalau nggak percaya. Si gendut maju dengan deg-degan buat ngecek. Gai nggak sabaran dan mau ngecek sendiri. Dia nyingkirin si gendut minggir. Dia mau mastiin detak jantung di dadanya. Jempolnya malah digigit kuat-kuat. Tapi itu cuma pengalihan isu. Tendangan sayang ke aset masa depan bikin Gai melotot. Pas Gai lagi nahan sakit yang tak terkatakan, cewek itu lanjut nyerang lehernya tanpa ampun. Dia merengek kayak bayi sebelum akhirnya nyium aspal. Satu kroco bodoh, nggak sadar bahaya. Malah mikir ini kesempatan emas buat jadi pahlawan kesiangan. Dia jambak rambut cewek itu, siap melayangkan tamparan keras. Siapa sangka, cewek ini ternyata titisan Bruce Lee. Dengan gesit, dia lolos dan memelintir tangan si pengganggu. Ini orang yang sama yang tadi bikin kepalanya benjol. Jadi jangan harap dia bakal kasih ampun kali ini. Karma itu nyata. Dan cewek ini adalah eksekutornya. Krak, tangan si penjahat patah, bikin dia nangis guling-guling. Sementara itu, korban tendangan maut tadi bangkit lagi. Dia ngamuk berat karena hampir kehilangan masa depannya. Diambilnya kayu tajam, lalu diayunkan ke arah si cewek. Jelas cewek itu panik. Orang gila ini mau menghabisinya. Untungnya, Ajin menghantam kepala si preman pakai tabung pemadam sampai kok bosnya tumbang, anak buahnya langsung kicep ketakutan. Karena cuma lawan 2 orang. Nyali mereka balik lagi dan nekat maju keroyokan. Tapi Ajin gak pakai lama. Dia cabut pin tabung pemadam. Semprotkan kabut putih tebal ke mereka. Manfaatkan asap. Mereka kabur sambil saling papah menjauh. Si cewek lemas banget. Kepalanya pusing bukan main. Beruntung banget. Mobilnya parkir dekat situ. Dia langsung suruh Ajin masuk. Mereka pun lolos naik Mercedes MG yang super keren. Ajin masih bengong. Ragu cewek senekat ini. Punya SIM atau enggak? Biar enggak ribet. Dia ngaku sebagai perusak siber. Istilah yang bikin Ajin gagal paham. Dengan cairan merah yang terus mengucur di pelipis. Kondisinya jelas nggak pas buat sesi tanya jawab. Dia bilang julukannya adalah driver di dunia bawah tanah. Ajin salah mengartikan. Dikira dia cuma paparazi jahat yang mau cari sensasi. Ajin langsung mengancam kalau cewek ini terlibat kasus kakaknya. Kepala dia bakal jadi sasaran empuk lagi. Dengan berani, si cewek malah menantang balik Ajin. Tapi syaratnya, Ajin harus dengar dulu ceritanya. Dia mau luruskan fakta soal apa yang terjadi pada kakaknya. Tiba-tiba adegan pindah ke Minjai, yang lagi gelisah nunggu anak buahnya balik. Pas mereka muncul, Minjai langsung tagih ponsel target. Si Gai menyerahkan HP itu, yang langsung disambar kasar oleh Minjai. Begitu dia cek layarnya, mimpi buruk terbesarnya benar-benar jadi kenyataan. Si cewek udah nyolong semua video aksi brutal yang jadi koleksi favorit Minjai dan gengnya. Tapi Minjai agak lega, karena Bos Hung belum nelpon dia sama sekali. Balik laptop, dia langsung interogasi anak buahnya soal cewek yang gagal mereka tangkap. Pas si Bene cuma bisa gagap. Gai dengan muka masam ngaku kalau targetnya kabur, licin banget. Kayak belut. Cewek itu gerakannya kayak Bruce Lee. Pukulannya beneran gak main-main. Dia ngebabat habis siapa aja yang ngehalangin. Padahal kepalanya lagi luka. Denger itu, Minjai malah ngetawain mereka. Pantesan muka kalian bengap semua kayak samsak tinju yang habis digebukin. Binan coba jelasin ke bosnya yang santai itu kalau cewek ini skillnya level dewa. Cuma 1 pukulan buat bikin orang KO. Jadi, dia tahu cewek itu bahaya. Minjai diam sebentar, merenungi nasib apes mereka. Tiba-tiba ada cewek misterius nongol di sekolah. Terus, dia ngeluarin jurus maut dan ngehajar semua orang sampai babak belur. Kedengarannya drama banget. Kayak skenario sinetron Korea yang lagi kacau. Minjai nggak bisa nahan ketawanya. Sementara anak buahnya nambahin. Kalau Lai Jin, kayaknya nggak kenal sama tuh cewek. Bine juga ngerasa ini kayak film aksi budget rendah. Tapi sayangnya, semua itu nyata. Minjai langsung ngebentak mereka. Nyuruh kirim semua foto atau bukti visual soal cewek itu sekarang juga. Habis kirim data ke bosnya, Minjai coba ngehubungin dia. Dia yakin banget bakal dapet jackpot gara-gara cewek ini. Kita balik ke 2 jagoan yang lagi ngebut santai di mobil. Si cewek nanya, apa dia tahu? YouTuber yang nyebarin info sesat soal adiknya. Sekadar info, Nutube itu rajanya video di sana. Tapi Ajin beneran gak tahu apa-apa. Cewek itu bilang dia punya jejaknya. Pelakunya, channel bernama Gaiko TV. Ajin bengong. Bener-bener asing sama nama channel itu. Bikin si cewek heran setengah mati karena itu channel raksasa. Cuma orang yang tinggal di Goa atau nggak punya kuota yang nggak tahu channel itu. Ajin ngeles. Dia aktif buka YouTube kok. Tapi cuma buat nonton video kucing lucu. Polos banget emang cowok satu ini. Oke, fokus lagi. Si cewek jelasin. Kerjaannya pakai bahasa yang paling simpel. Ada tipe orang jahat namanya cyberhacker yang hidup dari nyari skandal. Kalau nggak nemu drama yang seru,
Mereka rela ngarang cerita palsu soal orang terkenal demi panjat sosial. Contohnya ya kasus adiknya sendiri. Dia jadi korban fitnah kejam para pencari konten viral ini. Nah, Cyberrecord ini kerja bareng agen lapangan yang disebut drivers. Orang-orang ini tugasnya mata-matain, investigasi, dan malsuin bukti buat ngejatuhin target. Di sini Ajin baru paham. Berarti para drivers ini lagi berkeliaran di sekolahnya sekarang. Siap-siap bikin gosip dan skenario bohong lainnya. Mereka komplotan kotor yang sama dengan penyebar hoax soal IRI. Ingat kan wawancara palsu sama orang yang ngaku korban perundungan itu? Gitu cara main mereka. Dan sekarang, sampah masyarakat itu ada di sekolahnya. Jia, butuh cewek ini buat ngelacak mereka. Soalnya tangannya udah gatel banget pengen ngegeprek mereka sampai habis. Kita balik ke Minja yang lagi asyik teleponan sama bos besarnya, Jung Woo Hyung. Foto si cewek udah mendarat mulus di HP si bos. Sekilas lihat. Aura si abang ini beneran kayak bos terakhir Yakuza level dewa. Minjai mulai ngoceh soal detailnya. Bilang kalau tuh cewek baru aja nongol di sekolah. Dan nekat mendekatin lain. Dengar itu. Si bos yakin situasinya bakal makin panas. Daripada nyuruh kacungnya yang cengeng, dia mutusin buat turun gunung dan beresin sendiri masalahnya. Demi misi itu, dia nyuruh anak buahnya nyiapin seragam sekolah ukuran jumbo. Minjai langsung siap gerak dengan semangat 45. Si abang senengnya bukan main. Tahu bosnya bakal turun tangan langsung. Dia yakin banget targetnya bakal wassalam. Anak buahnya aja sampai merinding lihat senyum jahat yang merekah di wajahnya. Mereka mikir, si Minjai pasti habis dapat lotre sampai ngerayainnya heboh gitu. Di antah-berantah, Ajin sama tuh cewek nyampe di sebuah mansion gede banget. Si cewek langsung nyelonong masuk dan jagoan kita ngekor di belakang. Sebenarnya dia agak males sih masuk properti orang sembarangan. Lihat dia ragu. Si cewek dengan ramah ngajak dia masuk ke istananya. Biar dia ngerasa betah. Lihat kemewahan tempat itu. Siapa sih yang gak bakal melongo? Cowok kita juga sama. Si cewek yang tepar langsung ambruk ke sofa kayak orang pingsan. Tiba-tiba mata Ajin nangkep sesuatu yang menarik. Ada foto keluarga bahagia bertiga dan wajah si cewek ada di situ. Jelas banget itu dia sama ortunya. Penasaran? Si cowok nanya, apa ini rumahnya? Si cewek ngangguk. Meski dia nggak nganggep ini rumah utamanya. Buat dia, ini cuma cadangan. Markas rahasia di gunung yang jauh dari mata kepo. Tempat ngumpet yang paling aman. Si cowok masih aja mandangin foto keluarga yang dulu harmonis itu. Bikin si cewek gir kalau dia lagi terpesona sama keimutannya. Si cowok tetap diem 1000 bahasa meski digodain. Bikin ceweknya bete abis. Si cewek nggak terima diperlakukan kayak bocah. Padahal secara umur dia lebih tua. Kesel. Dia mulai nyekek lehernya. Pengen nunjukin siapa yang berkuasa di sini. Si abang udah enek dan langsung ngebanting dia ngejauh. Bikin dia jatuh gedebuk ke lantai. Pas dia lagi ngeringis, cowok gue langsung meledak marahnya. Dia nggak suka kalau cewek ini ternyata bagian dari komplotan perusak siber atau apalah itu. Punya mansion gede dan mobil mewah. Jelas nunjukin dia bukan rakyat jelata. Kalau dia niat bantuin, pasti dia lagi halu ngerasa jadi pahlawan kesiangan ala Robin Hood. Karena si tuan emosian ini gak percaya sama sekali, akhirnya si cewek buka kartu as. Orang tuanya di foto itu, yep, mereka udah pergi selamanya. Penyebabnya sama persis kayak tragedi saudarinya. Mereka juga jadi korban kejamnya para perusak siber itu. Pengakuan ini bikin si cowok kaget setengah mati. Gak nyangka bakal dengar fakta itu. Si cewek janji bakal ngebeberin semua detailnya. Tapi pelan-pelan saja. Sekarang, dia menyarankan agar Ajin mandi air hangat dulu, biar segar. Tak lama kemudian, Ken Kaneki versi KW ini malah galau sendiri di bawah guyuran shower hangat. Dia mencoba menggali kembali kenangan manis masa kecilnya dulu. Nama perusahaan yang dia lihat di latar foto keluarga cewek itu rasanya familiar. Tapi ingatan Ajin masih samar-samar. Seingatnya, dulu dia itu bucin banget sama pangsit goreng merek tersebut. Dia selalu merengek minta ibunya membelikan jajanan penuh pengawet itu. Tapi ibunya selalu menolak keras. Dulu, sempat heboh berita kalau pangsit itu diproduksi pakai sisa makanan kedaluarsa. Karena dia sudah ngebet banget pengen makan. Ibunya janji bakal bikinin versi buatan rumah yang lebih sehat. Meski adiknya masih kecil dan imut, pemikirannya jauh lebih dewasa dari usianya. Si adik tahu selera kakaknya itu payah. Komentar yang dulu bikin si kakak kesal setengah mati. Berita soal pabrik curang itu langsung meledak di mana-mana. Skandalnya begitu panas. Sampai pemiliknya memilih jalan pintas karena tak kuat menanggung tekanan masyarakat. Dan ternyata, pemilik itu adalah orang tua si cewek. Beberapa saat kemudian, kita lihat lagi si cewek lagi asyik meneguk minuman dingin dan nyemil santai habis mandi. Jagoan kita ikutan nimbrung
dan langsung menyomot pangsit. Melihat dia makan tanpa permisi. Si cewek menebak dia pasti doyan banget. Ajin pun mengakuinya tanpa gengsi. Melanjutkan obrolan. Ajin dengan pedenya minta diajari jurus-jurus maut yang cewek itu kuasai. Dia mau jadi petarung pro dan membalas orang-orang jahat yang menyakiti keluarganya. Si cewek suka semangatnya, tapi dia mau Ajin sadar kalau dia nggak berjuang sendirian. Lagi pula, tujuan dan musuh mereka itu sama persis. Dan sampai sekarang, dia sendiri belum berhasil menuntaskannya. Ajin yang nggak peka membuat si cewek harus bicara blak-blakan. Ini bukan cuma dendam pribadi Ajin, tapi dendam mereka bersama mulai detik ini. Sekali lagi, Ajin loadingnya lama, bingung bagaimana cara kerjanya. Si cewek memutuskan jadi perisai dan Ajin jadi senjata pamungkasnya. Dia mau Ajin menjadi tombak yang tajam. Sementara dia yang bakal menangkis semua serangan panah musuh, Ajin bakal jadi penyerang yang mengobrak-abrik barisan lawan. Ya, menurut Ajin sih, kalau musuh bawa pistol, ya wassalam. Tentu saja, respon polosnya itu bikin si cewek tertawa lepas. Ajin minta maaf soal candaannya. Dia paham kok tugasnya. Dan gak sebodoh itu. Dua remaja konyol ini terus bercanda sepanjang malam. Jujur, ini pertama kalinya Ajin merasa benar-benar hidup sejak kehilangan adiknya. Dia juga jadi paham beban si cewek dan apa rencananya. Rasa curiga yang dulu ada, sekarang sudah lenyap tak berbekas. Hampir tengah malam, Minjai masih sibuk menyusun rencana licik bareng kroco-kroconya. Dia menugaskan anak buahnya yang lemot untuk memancing si cewek ke tempat Jungu Hayong. Tapi, Gai males banget sama ide Minjai. Jadi dia kasih opsi lain yang lebih simpel. Jelas aja si sombong Minjai langsung emosi jiwa. Gengsi dong dia, kalau harus diatur-atur sama bawahan sendiri. Pas tangan Minjai udah melayang mau ngasih pelajaran, Gai nangkep tangan bosnya itu dengan santai banget. Gai negasin kalau permintaan itu di luar job desk, kecuali ada duit tambahan. Masih dengan muka bete, si rambut merah narik tangannya dan janji bakal bayar lunas. Tapi nunggu transferan dana dari Kak Junggu dulu. Gai ogah, cuma dikasih janji manis, ada uang, ada kerjaan. Bodoh amat, suruh aja Junggu yang telepon langsung kalau perlu. Terus Gai punya ide lain yang lebih aman. Pancing ceweknya keluar dulu, baru dia panggil Kak Junggu buat beresin. Minjai protes. Takut ganggu bos besar kalau alasannya nggak kuat. Gai malah makin semangat manas-manasin situasi. Kalau mereka ganggu Ajin, si rambut biru pasti bakal ngejar. Jadi mereka bisa kumpulin Jungu sama targetnya di satu tempat. Besok paginya, tidur ganteng Ajin keganggu suara telepon. Nggak cuma keganggu, dia kaget setengah mati pas tahu yang nelpon itu Gai. Parahnya, si brengsek itu lagi ada di kamar ibunya yang sakit. Biar makin dramatis, Gai kirim selfie pose dua jari di sebelah ibunya yang lagi nggak sadar. Ajin langsung ngamuk berat. Apalagi mereka minta pacarnya di bawah, telepon langsung diputus. Dengan emosi yang udah diubun-ubun, tekad balas dendam ke para perusak itu makin membara. Dia siap jadi senjata andalan Shiori, balik ke rumah sakit. Minjai gigit jari panik, Gai juga mulai gelisah karena Ajin telat. Minjai nyesel banget udah nekat manggil bosnya ke situ. Tapi Gai sih pede aja sama rencananya. Cuma si gendut yang kayaknya masih punya hati nurani di situ. Dia sadar kalau ganggu orang sakit itu kelakuan paling rendah. Pas banget saat itu, Jungu, bosnya Minjai yang nyeremin, muncul di bangsal. Si rambut merah langsung nunduk hormat, ketakutan sama seniornya. Jungu cuek bebek jalan ngelewatin bawahannya sambil celingukan. Matanya sempat ngelirik ke arah Gai yang ikutan nunduk sopan. Tapi Jungu langsung nanya, to the point targetnya mana? Si rambut merah buru-buru jawab, bilang kalau Ajin lagi on the way ke sini bawa pacarnya. Jungu bingung, kenapa ketemunya harus di tempat kayak gini? Padahal jam sekolah, nggak masuk akal banget. Nongkrong di bangsal rumah sakit. Minjai gagap, bingung mau ngeles apa buat nutupin kekacauan ini. Untungnya, Gai langsung pasang badan dan ngaku kalau itu semua idenya dia. Si raksasa itu nyamperin Gai sambil nanya apa ide konyol ini cuma demi duit. Tiba-tiba, plak, dia nempleng Gai tanpa aba-aba. Persis kayak lagi marahin balita nakal. Masalahnya, seharusnya target operasi mereka itu si cewek di sekolah, bukan malah nyasar ke sini. Gai panik dan coba ngeles, bilang kalau ini cara paling gercep buat mancing target keluar. Alasan itu malah bikin pipinya kena tabok lagi. Karena bukan jawaban itu yang mau didengar Jungu. Tamparan itu bukan cuma sakit di pipi, tapi bikin harga diri Gai rontok seketika. Dua kroco di pojokan cuma bisa plongo-plongo, nggak paham drama apa yang lagi terjadi. Pas banget momennya, jagoan kita akhirnya nongol juga di lokasi. Cowok itu cuek bebek sama semua orang, dan langsung lari secepat kilat ke arah kasur ibunya. Dia bisa bernapas lega, begitu melihat kondisi ibunya aman sentosa.
Baru deh dia balik badan, natap tajam gerombolan sirkus yang bikin rusuh di situ. Si bos besar juga mulai tertarik sama anak SMA yang berani ini. Mukanya kelihatan puas banget. Kayak nemu mainan baru pas pertama kali ketemu Ajin. Ajin sih bingung setengah mati. Mikir, ini badut siapa sih? Jungu malas, basa-basi buat ngejawab pertanyaan si bocah. Dia malah nyodorin ponselnya. Pamer foto Shiori sambil nanya apa Ajin kenal sama cewek itu. Ajin justru sibuk bertarung sama rasa penasarannya sendiri. Udah nggak kenal sama karakter baru ini, dia juga heran kenapa para kroco itu gemeteran ketakutan. Misteri kenapa mereka ngincer Shiori bikin benang kusut ini makin ribet. Jungu memecah keheningan dengan bilang kalau cewek di foto itu katanya pacar jagoan kita. Jelas aja, Ajin langsung ngebantah mentah-mentah tuduhan itu. Nah, jawaban itu bikin Jungu kaget. Tapi Ajin tetap teguh sama omongannya barusan. Guy, si biang kerok yang ngarang cerita itu, langsung ngegas nuduh Ajin bohong. Jungu, sekali. Lagi minta konfirmasi. Tapi ekspresi Ajin datar abis dan gak goyah sedikit pun. Tapi Guy makin panik dan terus-terusan memojokkan Ajin. Biar Ajin ngaku, si preman itu ngasih tatapan maut sambil ngancem keselamatan ibunya. Meski begitu, mental Ajin sekeras baja dan gak mempan digertak. Guy makin histeris. Teriak-teriak nyuruh Ajin jujur kalau masih sayang sama nyawanya. Di titik ini, Jungu akhirnya sadar siapa yang sebenarnya lagi main drama. Dia ngejambak rambut Guy kayak nenteng boneka, terus ngasih hadiah tamparan super kencang. Pipi Guy langsung gepeng kayak adonan martabak, sampai ada cairan merah muncrat dari hidungnya. Kesimpulan Jungu sih, simpel. Guy tahu soal Ajin, tapi ngibulin dia. Dan Jungu paling anti sama situasi kayak gini. Dia benci banget dikadalin atau dibohongi. Makanya dia ngeluarin jurus tangan 1000 yang bikin semua orang di situ nelan ludah ketakutan. Suara plak-plok terus bergema sampai Guy jerit-jerit minta ampun. Ajaibnya, pukulan brutal itu berhenti sebentar. Ngasih kesempatan buat Guy mikir kenapa dia jadi samsak dadakan. Jungu ngelepasin jambakannya di rambut Guy sebelum ngasih pencerahan. Sudah jelas Ajin ngaku kalau dia nggak ada hubungan apa-apa sama wanita itu. Dan kebohongan itulah yang bikin muka Guy babak belur hari ini. Tentu aja, si penindas yang udah bonyok itu malah nyalahin Ajin atas nasib apesnya. Saking panasnya, dia nekat maju mau kasih bogem mentah ke Ajin. Tapi karena Jungu ngehalangin mereka berdua, dia gesit menghindar bak belut, terus balas pukul perut Guy, sampai dia nunduk kesakitan. Begitu pengacau itu tumbang, Jungu noleh ke jagoan kita dan lempar pertanyaan super penting. Si abang sangar ini nyuruh Ajin mikir keras siapa dalang di balik hilangnya sang adik. Pertanyaan kaget itu paksa dia mikir jauh, nggak cuma soal ribut-ribut sekarang. Tiba-tiba dia jambak rambut Guy lagi dan hajar dia tanpa ampun. Sambil maksa Ajin buat mutar otak. Nebak siapa yang bikin ibunya masuk rumah sakit dan adiknya pergi selamanya. Tekanan batin ini bikin Ajin makin penasaran cari kebenaran. Segala gosip miring dan fitnah yang nyerang liari. Semua itu cuma akal-akalan dua curut, Guy sama Minjai. Tapi biang kerok yang bikin mereka jadi jahat ya si Jungu ini. Dia yang nyawer Minjai buat bikin bukti palsu. Dan Guy juga kebagian jatahnya. Mereka girang banget dapat duit dari musibah yang menimpa adiknya. Akhirnya Jungu capek juga jadiin orang itu samsak hidup. Meski jagoan kita sudah mulai paham situasinya, masih ada satu misteri. Buat apa Jungu butuh video palsu itu? Terus kenapa mesti adiknya yang jadi sasaran? Dia kepo banget pengen tahu. Jadi Ajin kumpulin nyali buat tantang si brengsek itu biar buka mulut. Sesaat Jungu kaget. Tapi terus malah geli lihat bocah kroco ini sok berani. Karena sudah emosi jiwa, si cowok langsung lepasin pukulan ke muka lawannya. Tapi secepat apapun pukulan itu, gak mempan lawan monster badak ini. Dia malah santai, gak marah sama sekali. Dia malah anggap Ajin lucu. Terus cubit pipinya kayak lagi godain anak TK. Bahkan monster kayak dia pun sadar, gak etis ribut di rumah sakit. Jadi dia putusin buat tunda duelnya. Pas ketemu lagi nanti, Jungu janji bakal sebutin nama pelaku utamanya. Tapi percuma sih. Bocah lemah kayak Ajin bisa apa? Dia pergi gitu aja. Sementara jagoan kita jatuh cium lantai gara-gara keserimpet. Canggih. Suruh anak buahnya yang rambut merah buat angkut Guy pakai kursi roda. Dan seret, dia keluar. Si kacung langsung dorong kursi roda yang isinya si Guy yang sudah pingsan sebelum cabut. Jungu janji bakal bongkar semuanya pas ibunya sadar nanti. Lagian, ibunya juga berhak tahu siapa yang bikin putrinya tiada. Habis ngomong gitu, Ajin ditinggal sendirian bareng ibunya di kamar. Nggak sendiri deng sebenarnya. Ada si gembul yang bikin kaget setengah mati pas dia colek punggung Ajin dari belakang. Di situ ada cowok gembul yang lagi nangis bombay. Air matanya deras banget. Dia langsung gemetar lihat si jagoan datang.
takut kena mental gara-gara reputasinya. Sambil mewek, dia minta maaf. Heboh banget, kayak lagi akting sinetron. Katanya sih, dia nggak nyangka kalau masalah ini bakal jadi kekacauan yang super ribet. Dia pun buru-buru membela diri demi meluruskan situasi. Lagi asyik halu memandangi layar. Bene kaget bukan main saat Min-jae menamparnya sadar. Cewek yang dia pantengin itu ternyata Liri, adiknya sendiri. Si idola cantik yang baru saja pindah ke sekolah mereka. Si rambut merah heran. Kok bisa-bisanya? Dia memotret bidadari tak terjangkau itu. Usut punya usut. Si gembul ini ternyata Suhu alias admin akun fans garis keras. Jadi, memotret gadis-gadis idola memang sudah jadi misi sucinya. DM akun fanbase-nya jebol sama tawaran 100.000 satu, cuma buat satu foto doang. Dia nolak mentah-mentah. Secara dia itu fans Swiss girl sejati yang anti jual harga diri. Tapi saat itu juga, sebuah rencana licik mulai tersusun di otak si rambut merah. Ini peluang emas buat jadi sultan dadakan yang haram banget dilewatkan. Akhirnya, dia nekat meneror Bene supaya menyerahkan akun fangirl keramat itu. 2 minggu berlalu, Min-jae udah kayak CCTV berjalan yang memantau tiap gerak-gerik Liari. Dia udah hafal di luar kepala semua jadwalnya, biar nggak ada momen foto candid yang lolos. Belakangan ini, foto-foto Liari lagi nggak dilirik sama sekali. Stok lamanya ngebosenin karena mirip semua. Padahal para pembeli lagi haus banget sama konten baru yang lebih segar dan beda. Makanya, Bene sering banget kena damprat gara-gara hasil fotonya nggak oke. Suatu hari, si rambut merah tiba-tiba dapat orderan foto yang nggak biasa. Si pembeli berani bayar sampai 3 kali lipat, asalkan fotonya sesuai sama seleranya. Walaupun si rambut merah tergiur banget, dia juga ngerasa ada yang janggal. Karena cuma dikasih waktu 60 detik buat mikir, Min-jae jadi makin galau dan panik sendiri. Takutnya dia lagi dikerjain orang iseng. Akhirnya, dia nekat minta bayaran 100% di muka. Kalau duitnya udah masuk, baru deh dia mau jalanin perintahnya. Begitu nomor rekening dikirim, tring, masuk transferan 3 juta yang bikin dia gemeteran saking kagetnya. Karena bayaran udah lunas sesuai janji. Min-jae harus setor foto selama 10 hari berturut-turut dengan batas waktu ketat 24 jam. Min-jae masih melongo, rasanya kayak mimpi indah yang jadi kenyataan. Dia langsung jingkrak-jingkrak kegirangan, berasa baru menang lotre gede. Yang lebih aneh lagi, tugas motretnya itu gampang banget. Beneran enteng. Singkatnya, Min-jae dapat duit segepok cuma modal usaha seuprit. 9 hari pun lewat gitu aja. Dan Min-jae rajin banget kirim foto ke bos misteriusnya. Tapi, kayak orang yang masih punya nalar sehat. Bene ngerasa curiga sama situasi ini. Mana ada sih orang yang mau buang duit banyak cuma buat foto receh? Sayangnya, Min-jae yang udah gelap mata sama duit, nggak curiga sama sekali. Dia malah ngeyel kalau foto-foto iseng kayak gitu nggak bakal bikin celaka. Nah, disitulah semuanya mulai kelihatan jelas. Kliennya mulai minta foto Lieri dengan pose-pose khusus. Misalnya, di foto itu, dia wajib pasang senyum. Harus pegang rokok juga. Biar vibes-nya kayak lagi nongkrong sama geng cewek bandel. Jelas aja, instruksi ribet ini bikin si rambut merah langsung naik darah. Udah kebiasaan kerja santai, tugas ginian rasanya nuntut banget buat dia. Tapi ya nasib, uang udah masuk kantong, mau nolak juga nggak bisa. Iseng aja. Dia kirim foto hasil jepretan asal-asalan. Tapi, realita pahit langsung menamparnya detik itu juga. Dia sadar nggak bisa kabur dari kesepakatan itu, karena si klien memantau setiap langkahnya 24 jam. Gila banget. Kliennya bahkan punya foto dia yang lagi duduk bengong di taman saat itu. Keringat dingin langsung bercucuran. Min-jae sadar dia sudah terjebak dalam masalah besar. Kesalahan fatalnya adalah membocorkan nama asli pas kirim nomor rekening. Dasar ceroboh. Si pengintai bahkan tahu kalau Min-jae lagi celingukan, panik, nyari siapa yang mengawasinya. Ya, karena nasi sudah jadi bubur, Min-jae berpikir sekalian saja dia manfaatkan situasi ini. Dia memutuskan buat negosiasi harga untuk tugas terakhir, mengirim tautan yang diminta. Dia malah berani janji bakal kirim video eksklusif targetnya kalau dibayar lebih mahal. Rasa percaya dirinya tinggi banget, yakin gak ada yang lebih jago dari dia di sekolah itu. Dengan gak sabaran, dia menunggu. Apakah tawaran 900.000 miliknya bakal diterima? Kliennya sempat meledek dulu, menertawakan kerakusannya, tapi akhirnya bikin kaget dengan langsung transfer 1 juta tunai. Belum sempat napas lega lihat saldo nambah. Si klien kasih kejutan lain yang bikin jantungan. Kalau Min-jae bisa kasih hasil yang memuaskan, dia bakal diguyur bonus 1 juta lagi sebagai hadiah tambahan. Pancingan uang inilah yang pelan-pelan bikin Min-jae gelap mata dan ambil jalan yang salah. Temannya yang gembul itu saja sampai merinding melihat perubahan drastis sobatnya. Besoknya, giliran Lieri yang dikerubungi geng cewek hits, tapi badung.
Kelihatan banget kalau mereka itu tipe cewek-cewek jalanan yang jago main drama. Mereka mulai melancarkan aksi dengan pujian manis yang bikin Liri melayang. Ya wajar sih, dia kan idola sekolah. Siapa yang gak kenal? Cewek-cewek nakal ini sengaja banget so akrab biar dikira teman dekat. Pas situasi sudah aman, salah satu dari mereka mengajak Ri mampir ke kantin sekolah. Nggak pakai basa-basi, tangannya langsung ditarik paksa buat ikut rombongan mereka. Karena Ri anak rumahan yang jarang jajan, dia malah girang banget diajakin main. Reaksi polos, Ri ini bikin si cewek Badung itu agak bengong. Ternyata, di balik popularitasnya, Ri itu kesepian dan gak punya teman. Ini jadi kesempatan emas buat si cewek nakal yang mengenalkan dirinya sebagai Hayong buat masuk lebih dalam. Begitulah cara licik mereka ambil hati Ri yang polos dan gak sadar lagi masuk perangkap. Sementara itu, Bene cuma bisa mengawasi semua kejadian itu dari jauh dengan perasaan campur aduk. Saat itu, Bine beneran bingung harus bersikap kayak gimana melihat drama di depannya. Satu sisi, dia senang bisa lihat idolanya dari dekat. Tapi di sisi lain dia merasa bersalah karena jadi antek kejahatan. Dia terjebak dilema berat antara rasa kagum sama rasa berdosa yang bertolak belakang. Selang beberapa hari, Hayong berhasil menggiring Ri ke belakang sekolah dengan alasan mau jajan bareng. Pas Ri bingung, kenapa mereka ke tempat sepi. Hayong mulai akting sedih sambil memamerkan bekas memar di lehernya. Si penipu ulung ini mengarang cerita kalau dia habis dipukul ayahnya yang lagi mabuk semalam. Begitu Ri sudah simpati, Hayong langsung keluarkan jurus pamungkasnya. Dia mengeluarkan rokok, alasannya sih buat menenangkan pikiran yang lagi stres. Karena sekarang mereka sudah bestie. Dia menawari rokok itu juga ke Ri, biar ada temannya ngebul. Katanya sih, beban hidup bakal kerasa lebih ringan kalau dirasakan bareng-bareng. Tentu saja Ri ketakutan setengah mati. Membayangkan menyentuh rokok saja dia nggak berani. Si Dewi manipulatif itu sukses bikin Ri ngeblank sampai nggak sadar udah megang rokok. Tiba-tiba, komplotan lainnya nongol bikin rusuh suasana. Mereka semua kompak bikin mental cewek malang itu makin down. Pas geng cewek itu ngepung Ri, si rambut merah sibuk ngerekam intimidasi itu biar Ri makin kena mental. Dan gitu deh, caranya Minjai dapat konten berita pertamanya. Balik ke masa kini. Jagoan kita shock berat denger fakta gila ini. Dia bingung, apa maksud si Gembul soal laporan berita? Sambil mewek kayak bocah, si Gembul jelasin, kalau tugas foto dan video itu, pesanan Yungu. Ajin langsung nyekek keras si pengecut, maksa dia muntahin semua rahasia. Pas banget momennya, si Yori ikutan nimbrung di obrolan. Begitu lihat muka ngeselin si Gembul, emosinya meledak. Dia langsung melesat secepat kilat. Dan, satu tendangan maut, bikin si Gembul pingsan seketika. Si Yori puas banget, abis lampiasin emosinya, tapi Ajin malah jatuh terduduk, lemes nerima kenyataan. Frustrasi banget dia tahu dalang di balik penderitaan ibu dan adiknya. Dia malah ketawa histeris, saking stresnya. Bingung gimana cara lindungi ibunya, kalau para berdebah itu nekat lagi. Untungnya, si Yori berhasil nyadarin dia dari kepanikan. Tapi saking syoknya, mental Ajin ambruk sampai dia pingsan. Hatinya yang rapuh nggak kuat nahan beban seberat itu. Di parkiran rumah sakit, Ajin istirahat di mobil si Yori yang lagi sibuk teleponan. Setelah mastiin ke orang di seberang, kalau situasi aman terkendali, dia janji bakal segera mampir bareng teman barunya. Telepon ditutup, dia langsung natap tajam ke arah Bene. Dia nyuruh Bin mendekat. Si cowok langsung gemeteran ketakutan. Dengan ogah-ogahan, dia majuin mukanya sesuai perintah. Si Yori neliti tampangnya dengan tatapan mengintimidasi. Ragu mau percaya cerita barusan. Dia ngancem bakal abisin si Gembul kalau bohong. Kepepet, Bene berusaha meyakinkan mati-matian. Ngotot kalau dia ngomong jujur apa adanya. Karena minim petunjuk, si Yori percaya dulu deh. Terus, dia tanya rencana selanjutnya. Bine ngaku dengan berat hati kalau Gai habis digebukin parah. Jadi jelas, si Gai lagi nggak bisa apa-apa sekarang. Kalau Minjai, dia mah nggak ada gunanya tanpa otot si Gai. Sisanya tinggal dia doang. Dan tak, si Yori jitak kepalanya. Dia mau si brengsek ini bayar dosa gengnya. Udah pasti. Bine mewek lagi dan janji bakal nurut perintah si Yori. Dia juga minta maaf. Tapi, si Yori negasin. Bukan dia yang butuh maaf, tapi cowok yang lagi pingsan di mobil itu. Dan juga adiknya. Meski udah tenang di alam sana, dia tetap berhak dapat maaf. Adegan pindah ke kamar rawat ibunya Ajin. Mengejutkan, sang ibu akhirnya siuman dari komanya. Malah kaget lihat 3 cowok resa ngerubungin kasur. Itu Jungu sama kacung-kacungnya lagi. Teror pasien. Mereka lagi asyik ngerekam video pas si Jungu ancang-ancang mau nampar. Di sisi lain, Ajin cuma bisa bengong dari luar pintu, kaku nggak berdaya.
Bayangan kakaknya tiba-tiba muncul, ngebawa pertanyaan horor yang selama ini ngehantuin dia. Kenapa dia cuma jadi patung di situ dan gak gerak sama sekali? Untungnya, siksaan itu kelar pas dia bangun kaget. Napas sudah kayak abis lari maraton. Sorry ada di situ. Nanya sinis, tidurnya nyenyak bos. Soalnya kasur itu spek dewa. Katanya modelnya sama persis kayak punya Drake di Toronto. Pas si cewek lagi mood bercanda, Ajin malah langsung nyergap dia. Dia masih gemeteran gara-gara mimpi ibunya dikasarin Jungu tadi. Muka panik abis, dia langsung ngebentak sorry. Maksa minta kepastian kalau ibunya aman. Aman aja. Dia parno banget Jungu bakal nekat. Tapi si cewek malah santai abis. Ya iyalah. Dia nggak terima mukanya jadi landasan cipratan ludah Ajin. Biar tuh anak mingkem. Cewek itu langsung dorong dia mundur. Dia cuma pengen banget si cowok berhenti drama dan bisa tenang sedikit saja. Padahal, ibu yang sangat dia cemaskan itu sudah diamankan di lokasi rahasia dengan akses yang super ketat. Intinya, Jungu dan kroconya lewat. Mereka nggak bakal berani nyentuh Sori seujung kuku pun. Tapi, lepas dari satu masalah, Ajin sekarang malah terjebak situasi lain yang bikin jantungnya mau copot. Masalahnya, posisi Sori yang mengunci dia dari atas itu loh, bener-bener bikin salah tingkah. Ditambah lagi jarak mereka yang terlalu intim, bikin Ajin langsung keringat dingin dan gak bisa berkutik. Tahu kalau cowok itu lagi mati kutu. Sisi jahil Sori langsung kumat dan dia mulai godain Ajin makin parah. Mental kerupuk kayak dia, mana sanggup bisa langsung KO di tempat. Kesabaran Ajin habis pas Sori mulai iseng niup-niup kupingnya dengan nafas hangat. Bikin dia merinding gak karuan. Si cowok udah gak tahan lagi dan refleks ngelempar cewek itu sampai jatuh dari kasur. Sorry. Di sisi lain, malah ketawa ketiwi puas banget. Dia kayak nemu tombol rahasia yang bisa dipencet kapan aja kalau lagi butuh hiburan. Meski begitu, dia bisa lihat mood Ajin udah mendingan dan Ajin pun mengiyakan. Akhirnya, Sori bangun dan mutusin buat bocan lagi, mumpung matahari belum terbit. Setelah janji bakal ngupas tuntas situasi mereka pas bangun nanti, dia matiin lampu kamar dan melenggang keluar. Ajin kembali ambruk. Mulutnya bilang dia nggak apa-apa, tapi hatinya nggak bisa bohong. Beban masalah yang numpuk bikin otaknya beku, dan tanpa sadar, air matanya mulai tumpah. Sejujurnya, Sori juga paham banget kalau cowok itu belum lepas dari traumanya. Dia cuma lagi iseng ngetes kesabaran. Sengaja banget berdiri manis tepat di depan pintunya. Padahal, si ratu drama ini udah siap 100% buat ngasih pelukan hangat kalau doi minta. Tapi ya, cowok yang gak peka kayak dia, mana mungkin sadar sama kode keras begitu. Pagi yang cerah, malah disambut omelan Pak Guru yang kecewa berat gara-gara murid hobi bolos. Ditambah lagi, desas-desus kalau Gai kena musibah di jalanan, malah bikin si bapak makin gak percaya. Merasa tata tertib mulai berantakan, dia langsung menodong ketua kelas buat minta penjelasan. Bene panas dingin dengar pengumuman pengawasan ketat itu. Minjai sih santuy abis. Kelas bubar, otak Bene masih loading. Dia jantungan pas tangan Minjai nempel di bahunya. Si bos besar cuma mau ngobrol cantik. Bin jelas parno setengah jiwa. Pindah ke rumah mewah Sori. Pas lagi asyik sarapan, Sori baru ngeh, ini hari sekolah. Kong Koto, asip, absen, aman. Sori mau manfaatin waktu buat gembleng murid barunya. Ajarin cara lawan Jungu, si perusak hidup adiknya. Tapi nyali Ajin udah ciut duluan. Dia yakin mustahil menang lawan Jungu. Sori langsung sentil tekad cowok itu. Katanya mau bisa jaga diri. Sebelum baku hantam, teori dulu dong. Mode guru on. Dia kasih kuis dadakan. Apa kerjaan cyberhacker? Ajin kaget. Lihat perubahan moodnya. Kesampingkan bingung. Tukang permalu orang di internet? Jawabnya. Tapi dia gagal paham tujuan akhirnya. Paling cuma demi views YouTube atau emang hobi nindas yang lemah? Jawaban oke. Hadiahnya tendangan kilat ke muka. Ajin refleks nunduk. Nyaris aja wajahnya remuk pas lagi protes. Sorry enteng bilang, ini latihan fisik what? Ajin mikir cewek ini udah sarap. Belum napas, kaki Sori nyapu lagi. Untung lolos. Meleset, tenang. Si cewek barbar nyerang lagi kayak nagih utang. Kali ini bogem mentah ngincar hidung. Kena telah. Untung Ajin sempat nangkis pakai buku. Kalau enggak, isi kepalanya bisa ambiar. Sorry. Akhirnya adem. Siap dengerin. Ajin ngamuk. Gue cuma mau info. Bukan bonyok. Sorry malah ngakak sambil nyodok muka Ajin lagi. Balik ke Minjai dan sohib gembulnya. Bin bersimpuh. Udah muak sama drama ini. Dia mohon pensiun jadi penindas. Bagi Minjai, itu cuma lelucon kocak. Dia malah senyum licik sambil ngancam balik. Si cowok malang itu tetap aja ngemis-ngemis. Dia malah rela nyerahin semua uang jajannya dan jadi kacung pribadinya Minjai.
asalkan mereka berhenti main kotor kayak gini. Tapi, Minjai sama sekali nggak tertarik. Dilihat dari tatapan seram yang dia lempar ke Bene. Jelas banget si korban nggak bakal dilepasin gitu aja dari masalah ini. Kita balik lagi ke jagoan kita, Ajin dan hidungnya yang lagi bonyok. Dari main kejar-kejaran yang brutal itu, Sori sadar satu hal. Refleks Ajin itu selevel ninja. Tapi sayangnya, kemampuan dia buat nyerang balik itu nol besar. Ajin sih nggak ngerasa kalau skillnya yang bermasalah. Dia yakin banget kalau cara ngajar cewek itu yang emang ngaco. Nggak peduli sama protesnya. Gadis itu malah nyuruh dia lihat layar laptop. Biar dia perhatiin video clickbait super lebay yang bikin orang penasaran buat ngeklik. Judul mancing, inilah yang bikin traffic videonya membludak parah. Dan traffic tinggi itu artinya pendapatan iklan yang gila-gilaan. Livestream juga jadi ladang emas buat ngeruk duit kaget. Apalagi kreatornya bisa morotin penonton lewat donasi dan saweran. Logikanya sih para perususiber ini cuma ngejar cuan. Tapi sorry curiga, ada beberapa yang lakuinnya demi kepuasan batin yang aneh. Terus, dia bahas soal Minjai. Mulai besok, dia mau Ajin selidikin bajingan itu. Sekalian gali info soal Jungkook. Terus, dia tegas ngelarang Ajin bolos latihan fisik sepulang sekolah. Karena dia udah pilihin tempat latihan taekwondo yang oke buat Ajin. Besoknya, pas di kelas, mata Ajin tajam banget ngawasin Minjai kayak elang ngincar mangsa. Badannya sampai gemeteran nahan dendam kesumat ke si penindas itu. Tangannya udah gatel pengen bikin tuh orang ngakuin semua kejahatannya. Sementara itu, Sori juga lagi mata-matain Minjai dari gedung sebelah pakai teropong. Sambil jaga pos pantau. Dia juga lagi dengerin omelan seniornya di telepon yang marah gara-gara soal Ajin dirahasiain. Tapi, gadis itu ngeles kalau dia nggak sempet lapor karena situasi kemarin lagi rusuh banget. Pokoknya, si penelepon yang punya julukan paus raksasa ini nyimpulin kalau Jungwoo itu ikan kakap yang wajib mereka sikat. Fakta kalau dia mantan petarung MMA sebelum jadi YouTuber ampas, bikin gerak-geriknya makin mencurigakan. Dulu waktu masih ngejar karir MMA, orang itu beneran agak gila. Dia bakal terus ngehajar lawan meski lawannya udah nyerah. Gara-gara itu, paus raksasa wanti-wanti banget supaya Sori nggak nekat adu fisik langsung sama Jungwoo. Habis ngasih peringatan soal bahayanya situasi ini, dia akhirnya tutup telepon. Sori sih santai aja nangkepinnya. Dia mikir tuh cowok cuma lebay dan protektif doang. Lompat ke pulang sekolah. Minjai udah ke pojok di tembok, diinterogasi sama Ajin. Jagoan kita mau dia buka mulut soal keterlibatannya dalam insiden yang nimpa adiknya. Tapi, Minjai cuma nunduk dan kunci mulut rapet-rapet. Pas kesabaran Ajin udah bener-bener habis, dan dimulailah akting kelas piala Oscar abad ini. Si licik Minjai langsung ngeluarin jurus air mata buayanya. Sambil sesenggukan ngaku kalau dia pantas dapat hukuman berat atas semua dosanya. Jelas aja, Ajin kesini bukan buat nonton sinetron sedih murahan. Dia cuma butuh jawaban yang pasti. Pas emosi Ajin udah di ujung tanduk, akting si Minjai malah makin lebay level dewa. Dia pasrah total ke Ajin. Bilangnya rela ngabisin sisa hidup buat nebus rasa bersalah atas kepergian sang adik. Ajin benar-benar dibuat pusing 7 keliling. Langsung ngebentak biar drama cengeng itu disudahi sekarang juga. Sumpah, dia nggak siap lihat tukang bully ini mewek kayak balita yang kehilangan mainan. Akhirnya Ajin milih mundur dulu dan lepasin si pengecut itu. Tapi tetap kasih peringatan keras. Kalau muka Minjai nongol lagi di depannya, riwayat cowok itu bakal tamat saat itu juga. Minjai masih lanjutin akting ala Bollywoodnya sampai sujud-sujud mohon ampun tanpa henti. Ajin nelan, emosinya bulat-bulat. Terus balik badan dan cabut dari situ. Begitu bayangan Ajin udah benar-benar hilang, kita lihat wajah asli Minjai yang tadinya sok menderita setengah mati, senyum super licik perlahan ngembang di wajahnya. Disusul ketawa jahat yang bikin merinding. Jelas banget kalau dia sukses besar mengibuli Ajin mentah-mentah. Tuh anak terlalu polos. Mikir bisa dapat jawaban gampang cuma dengan datang ke sana. Dan jangan lupa soal si Bene yang lagi ngumpet di dekat situ. Diam-diam ngerekam semua drama tadi dari awal sampai akhir pakai HP. Dia lari nyamperin bosnya dan balikin HP itu. Hasil rekamannya benar-benar fatal buat Ajin. Di video itu, Ajin kelihatan kayak penjahat yang lagi ngamuk tak terkendali. Sementara Minjai terekam sebagai murid polos tak berdaya yang butuh dikasihani. Si licik itu langsung kasih jempol 2 buat Bene karena berhasil bikin karya sinematik yang sempurna. Nah, kalian mungkin siap ngehujat si gembul itu. Tapi coba deh lihat mukanya dulu. Wajahnya hancur lebur. Bukti nyata pelajaran fisik yang dikasih Minjai sebelumnya. Ngeliat hasil rekaman itu, Minjai yakin banget ini cukup buat ngecap Ajin sebagai tukang bully nomor 1 di sekolah. Kita pindah ke jagoan kita yang lagi galau sendirian di atap sekolah. Tiba-tiba aja, Shiori nongol entah dari mana.
Nanyain kenapa mukanya ditekuk gitu. Ajin malah bingung. Ngapain cewek itu repot-repot nyamperin? Sadar tangan Ajin memar, dia langsung interogasi kejadiannya secara detail. Ajin ngeles, bilangnya cuma kepleset dan jatuh parah. Terus, maksa Shiori buat nggak ikut campur urusannya. Jelas aja tuh cewek ngamuk. Udah bohongnya ketara banget, pakai acara nyuekin dia pula. Shiori langsung ngomel panjang lebar. Dia tahu Ajin abis berantem, padahal udah dilarang keras. Biarpun refleksnya secepat kilat, Ajin itu masih ijo banget kalau soal pertarungan beneran. Si cowok tutup kuping sama ceramahnya, dan malah ngusir Shiori pergi dari situ. Sekolah lagi siaga 1, nyari penyusup sama pembuat onar. Kalau Shiori ketangkep, urusannya bakal makin runyam dan ribet. Ganti topik pembicaraan. Shiori nanya soal penyelidikannya. Dapat info apa soal belangnya Yungu sama Minjae? Lucu juga dia nanya gitu. Ajin akhirnya cerita kalau dia baru aja ketemu si brengsek itu. Yang ujung-ujungnya cuma nangis bombe minta maaf. Ajin ngaku, rasanya pengen banget dia bikin si brengsek itu tamat riwayatnya. Tapi badannya malah kaku. Bingung setengah mati harus ngapain. Dengar itu, Shiori sadar kalau hati lembut cowok itu malah jadi bumerang. Kalau dia terus-terusan lembek kayak kuda poni nyasar gini, mimpi aja deh soal balas dendam. Mentalnya belum sekeras baja. Biar fisik sama mentalnya jadi sangar. Shiori umumin program latihan neraka spesial buat dia. Tahu-tahu, Ajin udah melongo di depan pintu dojo bela diri. Disinilah kawah Chandra di muka buat nempa dia jadi petarung sejati. Di dalam, dua bocil lagi asyik baku hantam. Shiori kenal banget nih. Itu si I sama si kecil Wu. Lihat Shiori, I langsung girang ketemu seniornya. Bos besar dojo muncul. Kenalin nih Jerry, penguasa gym taekwondo ini. Begitu matanya nangkep sosok Ajin. Bawaannya Jerry, pengen banget jadiin muka tuh anak samsak tinju. Shiori langsung kenalin juniornya. Dan master dojo yang penampilannya agak berantakan itu balas nyapa. Tanpa babi bu, si master iseng manas-manasin bocil kalau Ajin itu pacar barunya Shiori. Bocah-bocah itu langsung heboh. Kaget bukan main. Shiori malah ikut-ikutan drama. Pura-pura mesra. Terus nanya kabar senior satunya lagi. Jerry bilang, Yukyung lagi sibuk berat. Fokus utama sekarang ya, ngurusin anak baru ini. Tiba-tiba, Jerry mengunci leher Ajin pakai jurus maut. Bikin si cowok kelojotan nahan sakit. Merasa tugas nitipin beban udah kelar, Shiori pamit cabut. Berharap Jerry bisa nyulap Ajin jadi cowok tangguh yang mereka butuhin. Ajin yang malang benar-benar plonga-plongo, nggak paham situasi. Tatapan serem Jerry bikin dia merinding. Kamera pindah ke Shiori yang lagi teleponan sama si misterius berakun Megawell. Laporan beres, tapi si penelepon kasih peringatan galak. Haram hukumnya bocorin kerjaan asli Shiori ke Ajin? Siap, laksanakan. Jawab Shiori. Meski dia ragu apa masih ada rahasia yang belum bocor ke Ajin, si bos di seberang sana ragu berat. Ajin punya bakat jadi sopir andalan. Tapi ya, jangan vonis dulu deh. Ingat kan Jungwoo dulu juga sopir, dan akhirnya ketahuan siapa pengacaunya. Tapi buat nangkep si target, mereka harus tempel ketat Jungwoo. Cuma Ajin harapan satu-satunya di misi ini. Makanya butuh dia jadi sopir yang bisa ngimbangin gilanya Jungwoo. Shiori protes. Gila aja. Ajin belum siap mental buat tekanan segitu. Seniornya cuma bilang, tenang, gue yang atur kapan mainnya. Tugas Shiori cuma satu. Siap sedia nunggu perintah selanjutnya. Balik ke nasib si Ajin. Dia lagi babak belur dikeroyok pasukan bocil gangster yang ganas. Nyawa Ajin rasanya mau melayang saking capeknya ngadepin kerusuhan ini. Ada orang baru datang. Wanita itu menatap asing. Kepo berat sama cowok baru yang muncul di depannya. Bocah-bocah dojo langsung ngerubung buat salim. Hormat banget kayak ketemu pejabat. Jelas banget. Cewek ini bukan orang sembarangan. Senior nih. Bos, Jerry udah siap mangap buat ngenalin Ajin. Tapi belum sempet keluar suara. Para bocil udah nyamber duluan. Teriak heboh kalau Ajin itu pacarnya Sori. Kompor banget. Usut punya usut. Sori udah ngabarin kalau bakal ada temennya yang mau latihan khusus. Kenalin, ini Cho Yukyung, istri Pak Guru. Ajin sih, cuma senyum sopan jaga image. Sambil buru-buru tegasin, gue bukan pacarnya Sori wo, jangan nyebar gosip. Sebelum makin ngaco, Yukyung bubarin latihan dan nyuruh semua bocil masuk mobil buat diantar pulang. Kejebak di dalam van, Ajin kegencet gerombolan bocil yang berisik parah. Sumpah, cowok kita bingung setengah mati. Ngapain dia ada di situasi absurd begini? Satu persatu bocah turun. Sementara Ajin masih muter otak mikirin nasib latihannya nanti. Saking lamanya, dia malah ketiduran pules di kursi penumpang. Tahu-tahu pas melek, cuma tinggal dia doang yang tersisa di mobil. Pas disuruh turun paksa sama Jerry, Ajin bengong. Ini di mana woi? Entah berantah. Kejutan, Jerry nyuruh dia lari balik ke dojo dari titik itu. Berkendalu.
Kalau dihitung-hitung, jaraknya 15 km bro. Lari maraton dadakan. Abis bilang, good luck ya. Jerry sama bininya langsung tancap gas ninggalin dia. Ajin jenggo, ditinggal ngebul Asep. Di mobil, Jerry si sang si bocah itu punya nyali buat selesaiin misinya. Tapi Yukyong beda. Menurut dia, jangan remehin dulu. Fokus aja gembleng tuh anak sesuai pesanan Sori. Waktu berlalu. Kamera balik lagi ke dojo taekwondo bahasa Inggris itu. Ajaib bener! Ajin beneran nyampe dengan selamat. Tapi napasnya udah Senin Komis. Nyawanya kayak udah melayang keluar. Budi saking capeknya. Sementara itu, Pak Sutri pelatih ini ngintip dari jendela lantai 2, cengar-cengir nontonin penderitaan si murid baru. Jadi ingat Sori zaman dulu, nasibnya persis kayak gini waktu awal digembleng. Pas Ajin akhirnya ambruk karena baterainya habis total. Jerry tahu perjalanan masih panjang. Mereka pun nyeret badan lemas itu masuk ke dalam. Gak lama, Ajin siuman dan langsung disuguhin air buat dinginin mesinnya yang overheat. Jerry dengan bangga umumin, "Selamat, lu lulus tes masuk. Gokil!" Mereka sebenarnya bingung. Ngapain sih bocah ini? Mau-maunya nyiksa diri demi jadi kuat? Tapi ya udahlah. Mereka siap bantu asal Ajin gak cengeng dan bisa ngikutin ritme. Mata Ajin gak bohong. Isinya cuma tekad baja yang membara. Keraguan udah hilang. Yukyong langsung bacain aturan main sebelum latihan neraka dimulai. Aturan pertama, kalau Ajin ngerasa gak sanggup dan mau nyerah, pintu keluar terbuka lebar. Silakan angkat kaki dan pulang kampung. Aturan kedua, gabung di sini berarti dojo ini rumah baru lo. Makan, tidur, sampai urusan WC, semua wajib di sini. Terakhir, pakai otak dan jangan ceroboh. Sekarang, karena semua aturan udah jelas, saatnya Jerry ngucapin selamat datang secara resmi di keluarga besar Taekwondo. Dan dimulailah hari-hari penyiksaan berkedok latihan fisik rutin. Fokus utama, genjot stamina sampai gila. Baru abis itu bangun otot kawat tulang besi. Tapi bukan cuma kekuatan fisik doang yang jadi penentu bro. Mental baja juga sama pentingnya buat bertahan. Dan gak ada cara latihan yang lebih gokil daripada ngurusin bocil-bocil nakal yang uji kesabaran sampai batas maksimal tiap hari. Meskipun begitu, Ajin tetap jaga kewarasan. Nekat ngejalanin rutinitas latihan yang siklusnya kayak gak ada. Ujungnya, ini waktu berlalu cukup lama. Rasanya Ajin kayak terjebak di hari yang sama berulang-ulang deh. Bedanya cuma satu. Skill dia makin upgrade. Pas balik ke sekolah, dia santai dulu di atap. Ngelaporin progres terbarunya ke Shiori. Cewek itu bangga banget sama kemajuan Ajin. Terus iseng nanya kabar si Minjai. Ternyata Minjai lagi anteng banget belakangan ini. Dan ya, cuma kita yang tahu kenapa dia jadi pendiam gitu. Ajin langsung ambil alih obrolan dan nanya posisi Shiori sekarang. Si cewek kaget ditanya tiba-tiba. Tapi jawabnya antusias banget dong. Dia makan enak dan tidur nyenyak. Padahal bukan itu info yang Ajin cari. Dia tuh nunggu laporan soal Jung Juno. Penasaran apakah penyelidikan Shiori udah membuahkan hasil atau masih zong? Ajin udah pantau video YouTube Jungu dan sadar kalau penontonnya makin hari makin sepi. Pas ditanya alasannya, mood Shiori langsung drop seketika. Dia sadar kalau Ajin nanya bukan karena peduli sama dia, tapi cuma ada maunya. Nyesek banget kan? Tapi ya, sudahlah. Dia tetap jawab rasa penasaran Ajin. Bilang kalau dia lagi ngejar kakap yang lebih besar. Dalang dibalik si Jung. Ajin cuma ngangguk paham terus diem. Sementara Shiori nungguin respon lebih. Berharap dibilang hati-hati ya, atau semacamnya. Tapi Ajin kan tipe cowok Sigma sejati. Dia malah diem 1000 bahasa. Bikin Shiori gemes dan ngomel. Ngancem kalau latihannya nggak serius. Jangan harap bakal dibeliin pangsit goreng lagi. Adegan geser kedua siswa cowok yang lagi tegang nonton pertandingan tinju taruhan gede. Salah satu petarungnya itu murid dari alumni sekolah mereka yang legendaris abis. Pas lagi asyik nonton, murid lain nimbrung bahas kekhawatiran soal guide. Gosipnya santer banget kalau dia masih belum keluar dari ruang perawatan intensif. Salah satu cowok nggak percaya ada orang yang punya nyali bikin guys sampai masuk rumah sakit. Tapi kabar di tongkrongan bilang, Minjailah dalang di balik kondisi mengenaskan si guy. Mereka mikir Minjai pasti petarung level pro sampai bisa ngerobohin monster kayak gitu. Mereka nggak bakal percaya gosip itu kalau bukan faktanya si guy emang lagi terkapar tak berdaya di rumah sakit. Sementara itu, di sudut gedung yang tersembunyi, Minjai muncul di sana. Ada Bin juga yang jadi samsak hidup buat kesalahan yang nggak pernah dia perbuat. Saat ini, Minjai lagi murka banget karena Bene telat dan sempat mangkir kemarin. Biar nggak kena amuk si rambut merah. Bin dengan ragu lapor kalau cewek rambut biru itu
masih belum ketahuan jejaknya. Fakta pahit ini cuma bikin Minjai makin emosi jiwa. Satu tamparan keras langsung melayang. Dia kesel bine, gagal lakuin satu tugas gampang itu. Si Donald, versi low budget kita ini, langsung ciut kayak korban trauma. Gemeteran lihat gaya Minjai yang ngancem banget. Dia mohon ampun, bilang udah usaha maksimal. Bahkan begadang semalaman, mantau rumah Ajin. Minjai akhirnya puas dan kasih senyum, tanda setuju ke kacungnya itu. Tiba-tiba, Minjai dipanggil sama geng yang barusan muji-muji dia. Gara-gara salah paham dikira the next Mike Tyson, satu cowok langsung nunduk sungkem sama Minjai. Bikin temannya bengok. Si cari muka langsung kodein temannya buat ikutan. Harus hormat sama baginda Minjai. Kalau nggak mau disikat, habis. Jadilah Minjai mendadak punya 3 peliharaan setia. Padahal kalau diingat-ingat, mereka ini mantan kacung si Guy, yang sekarang pindah haluan. Minjai sendiri awalnya plongo-plongo. Kenapa dia disembah begini? Tapi otaknya langsung nyambung. Mereka yakin banget kalau Minjai yang bikin Guy masuk UGD. Minjai auto jadi panutan. Sampai mereka mohon diajarin jurus rahasia. Walau sebenarnya mustahil dia ngalahin Guy, Minjai kan pinter manfaatin situasi. Gas lah, dia langsung acting jadi bos besar yang keren. Dia pancing emosi mereka soal kekalahan memalukan lawan Ajin. Dan si cewek, rambut biru. Jelaslah, para kroco ini masih ingat banget momen napas itu. Minjai ngomporin dendam mereka sambil mulai gelar strategi licik. Targetnya simpel, bikin hidup sosial Ajin hancur lebur. Dia mau fitnah Ajin sebagai penyebab adiknya pergi dan ibunya yang tak sadarkan diri. Dengan bukti palsu dan narasi drama, dia mau semua orang percaya Ajin itu jahat. Minjai langsung eksekusi rencana di atap sekolah. Dia suruh para kroco sujud sampai nyium lantai, biar kelihatan kayak siswa polos yang lagi ditindas. Abis, direkam videonya diedit. Terus tempel muka Ajin di situ. Padahal aslinya orangnya nggak ada. Seolah-olah semua orang lagi tunduk sama kekejaman Ajin. Salah satu kroco yang agak lemot bingung, buat apa sih foto beginian? Minjai dengan pede bilang, tenang, bos besar yang bakal beresin. Dia jamin Ajin bakal tamat. Si kroco malah makin gagal paham soal bos besar ini. Tiba-tiba udah tengah malam, Shiori masih mendekam di dalam mobilnya. Jadi jurnalis emang berat banget ya. HP-nya bunyi. Panjang umur. Bosnya nelpon. Bos minta investigasi diperluas. Padahal Shiori udah capek dan pengen banget pulang. Bos malah bahas jumlah subscriber channel tempat Yungu kerja yang lagi meroket. Semua gara-gara video tinju manusia sayur itu. Video yang juga ditonton sama kacung-kacungnya Minjai tadi. Tapi karena isinya kasar, pamornya diprediksi bakal anjlok bentar lagi. Yungu kayaknya udah mulai kehabisan ide konten segar. Artinya, dalang dibaliknya bakal buang dia kalau udah nggak berguna. Misi baru Shiori, cari tahu siapa aja tokoh di balik video-video ini. Dia terima perintahnya, sambil mikir apa dia bisa bertahan hidup tanpa mandi. Dia curiga konten kasar ini hasil kolaborasi beberapa YouTuber. Pas lagi asyik mengintai, bosnya wanti-wanti, jangan sampai ribut langsung sama Jungu. Panjang umur. Jungu malah keluar dari gedung yang dia awasi. Panik, dia tutup telepon biar fokus. Lewat teropong, muka Jungu kelihatan bete banget. Setelah melipir ke tempat sepi, Jungu angkat telepon dari bosnya yang kedengeran emosi. Kalau bukan gara-gara video manusia sayur itu, channel mereka pasti udah tamat. Jungu minta maaf karena hasilnya zonk dan janji bakal cari bahan konten baru yang lebih nendang. Bos, kasih waktu 1 minggu. Jungu wajib bikin satu video aksi viral yang bisa tembus 1 juta penonton. Ada hadiah manis yang menunggu di garis finish. Kalau Jungu sukses besar, dia akhirnya bisa naik kasta dan gabung ke lingkaran elit. Karena kepepet ingin naik level, Jungu jadi stres berat dan asal janji bakal kelar tepat waktu. Sorry yang lagi nguping di tikungan, langsung menyerap semua info penting itu. Dia bingung soal janji 1 minggu, tapi langsung siap-siap laporin apa yang dia dengar. Tapi sedetik kemudian, tatapan kosong yang bikin merinding itu. Milik si otot kawat yang berdiri di depannya bak raksasa. Sorry sadar dia dalam bahaya besar. Memang ada alasannya dia dilarang keras cari masalah sama orang gila ini. Balik ke Minjai dan gengnya. Di taman. Si Biang Kerok lagi kirim materi buat video viral mereka selanjutnya. Dia yakin banget ini cukup buat bikin hidup Ajin hancur lebur. Dia bagi tugas. Si gembul Donald KW disuruh memantau Ajin kayak sniper. Sementara sisanya harus langsung sergap begitu target kelihatan. Mau di kelas atau toilet? Sikat. Terakhir, dia suruh cari Lee Hayong, cewek yang bantu hancurin hidup Liari. Pas Aon bilang nomornya sudah nggak aktif, Mi langsung nyetrum dia dengan tamparan keras biar sadar siapa bosnya. Cewek itu kepingan puzzle yang vital banget. Dia bakal disetting seolah-olah sekongkol sama Ajin buat ngerusak hidup adiknya sendiri.
balik ke cewek kita. Dia ditatap tajam sama si John Wick versi diskon. Dia pikir, tamatlah riwayatnya. Anehnya, cowok itu malah so akrab. Ngaku cuma lagi olahraga malam, dan nanya, ngapain anak SMA keluyuran? Sorry, bete banget dikira masih bocah sekolah. Dia diajak masuk ke gym, tapi nolak dengan alasan sudah larut malam. Jung uyain aja dan lewat, tapi mendadak berhenti buat kasih pesan horor. Titip salam buat Ajin. Ya, sorry cuma bisa melongo dengan tatapan ngeri. Kita pindah ke Ajin yang lagi baku hantam sama Jerry. Ajin sukses nangkis dan menghindar dari serangan bertubi-tubi seniornya. Jerry mengakui kalau bocah itu sudah ada kemajuan. Tapi belum cukup jago buat baca tendangan kilat yang mendarat pas di kepala Ajin. Ajin nahan benturan itu. Tapi langsung disambut sodokan perut yang bikin dia guling-guling di lantai dojo. Ajin menggeliat kesakitan. Tapi si veteran gak kasih ampun. Jerry mengeluarkan pisau seram dan menyabet ganas. Ajin nyaris lewat. Jerry makin menggila. Nindih Ajin dan menghunjamkan benda tajam itu lurus ke dada. Ajin teriak histeris. Taunya cuma lebay. Itu pisau karet mainan. Dadanya masih mulus. Dia beneran kira hidupnya kelar. Bukan karena luka, tapi saking kagetnya. Jerry bantuin dia berdiri dan menjelaskan pelajarannya. Mereka yang panik saat situasi kacau adalah yang pertama kalah. Bikin lawanmu yang gemetar ketakutan. Ajin ingat duel lawan Guy. Pas dia nunduk hindari pukulan, si raksasa itu panik. Tapi waktu Ajin berhasil pukul Jungu, S1 gila itu malah santai banget. Dan ketenangan itu yang bikin Ajin justru ketakutan setengah mati. Lamunan Ajin buyar gara-gara telepon dari nomor asing. Si gembul ternyata. Di luar apartemen Ajin, anak malang itu bengong. Lihat coretan penuh kebencian di pintu Ajin. Bukan Benny pelakunya, tapi dia dipaksa ke sana. Sambil nangis, dia jelasin kalau dia diancam buat mata-matain rumah itu. Tiba-tiba, ponselnya berdering menampilkan nama Minjai di layar. Si gembul berbohong kalau Ajin sedang tidur nyenyak. Anehnya Minjai percaya, tapi memberinya waktu 30 menit saja. Di tempat lain, pasukan Minjai menyeret Lee Hyung ke lokasi untuk menyempurnakan skenario palsu mereka. Kembali ke sambungan telepon Ajin. Bin panik. Menyuruhnya jangan pulang karena bahaya mengintai. Belum selesai bicara, terdengar suara hantaman keras. Ajin hanya bisa mendengar suara sahabatnya dihajar habis-habisan lewat telepon. Hati Ajin mendidih. Jerry menyadari perubahan aura gelap itu, tapi Ajin berlagak santai seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Jungu sibuk merayu bosnya, Gaiko, meyakinkan kalau drama palsu tentang Ajin bakal viral dan tembus jutaan penonton. Dia bahkan rela kembali jadi preman jalanan kalau rencananya gagal total. Bosnya langsung menutup telepon, meninggalkan Jungu yang mengamuk frustrasi seperti gorila stres. Saat dia menoleh ke Shiori, gadis itu sudah raib. Akhirnya, Ajin sampai di apartemennya. Lorong itu penuh bercak merah mencurigakan dan pintu rumahnya penuh coretan kasa. Ada pesan tempel yang menantangnya naik ke atap gedung. Ajin menendang pintu atap sampai terbuka lebar bak jagoan aksi. Di sana, para preman mengeroyok si gembul yang sudah babak belur. Dengan tenang, Ajin mengangkat kertas pesan itu. Kalian yang nulis ini? Mereka malah mengejek soal kakaknya. Bertanya, seberapa sakit rasanya jatuh dari ketinggian. Lalu menyuruh Ajin mencobanya sendiri. Hinaan tak berperasaan, itu benar-benar membangunkan makan tidur dalam diri Ajin. Si ketua preman langsung memberi kode serang pada anak buahnya. Para cucunguk itu maju, tanpa sadar kalau Ajin yang sekarang bukan lagi cowok lemah yang dulu. Mereka berhadapan dengan monster. Ajin teringat semua latihan keras dari Jerry. Saat mereka menyerbu tangga, Ajin melompat lincah dan mendarat sempurna di area terbuka atap. Dia menerjang ke arah lawan, mendikte jalannya pertarungan. Memanfaatkan kepanikan musuh, lutut Ajin menghantam wajah lawannya dengan telak. Satu orang mengayunkan tongkat, tapi Ajin menunduk dan membalas dengan pukulan kilat. Saat tongkat berikutnya melayang, jagoan kita tak menghindar, tapi menangkis dengan gaya ala Bruce Lee. Tongkat kayu itu malah hancur berkeping-keping saat menghantam lengannya. Tatapannya ke arah sisa musuh begitu tajam, persis predator yang siap menerkam, membuat nyali lawannya ciut sampai jatuh terduduk gemetaran. Ajin mengancam akan membalas perbuatan mereka sambil mengarahkan ujung penggaruk tajam ke leher. Orang itu jelas saja si preman ketakutan setengah mati dan memohon ampun. Dia mengaku kalau semua ini gara-gara hasutan Minjai yang membuatnya salah jalan. Walau kesal, jagoan kita masih punya hati dan mengusir para badut itu pergi. Mereka pun saling papah dan kabur terbirit-birit. Sedangkan teman gembulnya yang sudah babak belur itu menatap Ajin dengan wajah memelas minta tolong. Ajin menatapnya dengan sorot mata berapi-api
lalu membopong sahabatnya itu pulang untuk diobati. Luka memar di tubuhnya benar-benar parah. Tapi hati Bene lebih sakit. Dia minta maaf karena terus menyusahkan. Namun Ajin langsung memaafkannya. Si gembul itu malah menangis histeris tak tertahankan. Meracau menyebut nama-nama yang asing di telinga Ajin. Tiba-tiba, sahabatnya itu meluapkan emosi pada Ajin. Memaki Minjai yang tega memfitnah Ajin, seolah-olah dia anak durhaka yang menjual keluarganya sendiri. Cemas mendengar itu, Ajin menyimak baik-baik dan mengorek detail rencana licik si bodoh Minjai. Tak lama kemudian, Minjai dapat kabar kalau mereka berhasil menangkap Hayong. Si rambut merah itu kesal, karena ternyata butuh usaha ekstra untuk mendapatkannya. Hayong babak belur, wajah cantiknya jadi nggak karuan. Minjai malah nampar anak buahnya sendiri. Timing lo jelek banget, bego. Hayong tertawa. Dasar amatir. Minjai menjambak rambutnya. Ngomel. Karena Hayong berani melanggar perintah si penyewa jasa. Cuy, ludah mendarat tepat di wajah Minjai. Bikin egonya hancur lebur. Otak udang. Lo nggak paham kenapa gue sembunyi? Ledek Hayong. Minjai makin panas. Tanpa ragu dia menendang cewek itu sampai tersungkur. Salam emansipasi. Sambil menahan dongkol. Si merah sadar, rencananya berantakan pas denger info baru dari kroconya. Bos, tim yang ngejar Ajin hilang kontak semua. Tensi Minjai auto naik, gak ada yang beres. Dua anak buahnya cuma bisa saling pandang bingung. Si merah sadar kalau nunggu restu Jungu malah bakal bikin runyam. Telat dikit, situasi bakal gak terkendali. Dia mengumpulkan para badut itu. Lupakan bos besar, kita sikat Ajin sekarang. Dengan pedenya, dia merasa skillnya lebih dari cukup. Lagian, dia kan yang bikin adiknya Ajin lewat. Sok iye mau jadi villain jenius, malah zang terus. Rencana soal Hayong harus diubah sedikit biar makin licik. Plot twistnya simple. Hayong bakal di-framing jadi pacar tersakiti yang dibuang cowoknya sendiri. Di sisi lain, Ajin baru tahu kalau Hayong ketangkep. Si gembul nambahin bumbu cerita soal drama pacaran palsu itu. Minjai mau bikin seolah Ajin gila warisan keluarga Ari. Ajin kira dalangnya adalah Jungu. Padahal, aslinya, si merah itu gerak sendiri tanpa izin bosnya alias Mbak Lelo. Malahan, preman yang dihajar Ajin di atap tadi juga bingung siapa bos aslinya. Si gembul sadar kalau mereka sebenarnya butuh persetujuan Jungu. Kelihatan banget ada pecah kongsi di antara para pemimpin. Nginep sini aja, besok kita sekolah. Kata Ajin santai ke Bene. Tapi Ajin sendiri mau cabut, ada misi rahasia. Gak sendirian, dia bakal bawa si gondrong Toji yang lagi galau berat karena kalah sama anak SMA. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Telepon dari driver 1. Bukan. Itu Minjai yang lagi kena semprot habis-habisan sama Jungu. Jungu ngamuk berat karena si merah makin ngawur rencananya. Awas lo ya, ketemu nanti gue habisin, ancamnya. Nah, di sini serunya perubahan karakter terjadi. Minjai malah nyolot balik ke bosnya. Sikap lo sampah, bos. Dia resmi resign jadi supir dan nyuruh Jungu nge-gym sendirian aja. Emosi Jungu meledak, HP di tangan diremes sampai hancur lebur. Sambil ngakak ngeremehin nyali bocah-bocah nekat ini. Sinting abis, dia malah nafsu mau nyobek mulut anak SMA. Tiba-tiba, lampu mobil nyorot tajam bikin silau muka. Muncul deh, cewek rambut belang dengan senyum manisnya. Jungu bengong. Lah, bocah ginian bisa nyetir. Dengan pede dia natap tajam, bikin Jungu mikir bakal ditabrak beneran gak nih? Tanpa babi bu, cewek itu injek gaspol langsung nyeruduk. Awalnya Jung sok cool melotot balik. Tapi mendadak panik pas sadar nih cewek gak bakal ngerem. Mukanya lempeng banget, bikin nyali Jungu ciut seketika. Akhirnya refleks loncat ke kanan buat nyelamatin diri. Persis adegan tarung Dragon Ball, Jungu shock berat. Dia malah parkir santuy. Sadar deh, ternyata ini cewek lebih gila dari dia. Cewek itu bodoh amat. Dan langsung skakmat bilang Jungu abis dibuang bosnya sendiri. Konodomo. Terus dia nelpon Ajin yang udah lama gak kontak. Jagoan kita ini. Malah minta tolong karena lagi dikejar-kejar Min. Dikira bercanda. Dia cerita barusan ketemu Jungu. Padahal dia tahu si gila otot itu gak bakal berhenti ngejar. Pindah ke dojo bareng Asen versi murah. Hayong abis-abisan kena hajar. Badannya remuk, tapi dijaga tetap sadar. Biar kerasa sakitnya. Sadis bener. Si rambut merah punya rencana licik dan ngancem lagi. Maksa minta video pengakuan kalau Ajin pelakunya. Walau babak belur, Hayong nolak fitnah dan tetap nyalahin Minjai. Murka banget. Lututnya ngehajar perut. Maksa nama Ajin keluar dari mulutnya. Anak buahnya aja ngeri, woy. Santai dikit lah, bro. Kelewatan nih. Tapi dia makin gila. Napas ngos-ngosan, gak mau berhenti. Ngambil botol mau dipecahin ke kepala,
Temennya aja takut liatnya. Pas banget detik itu. Muncul pahlawan kesiangan pakai seragam taekwondo. Kita tahu siapa. Minjai kaget, noleh lihat cowok tinggi yang nyuruh stop. Nyalinya langsung kicep begitu lihat lawan sepadan. Raja kita ngecek kondisi Hayong. Emosi parah lihat temennya diperlakukan kayak sampah. Minjai bingung. Apaan sih nih orang? Panik lihat Hayong ditolong. Egonya terusik, dikira lagi diejek bule. Nekat hantam botol ke kepala belakang si jagoan. Bukannya ngeringis kesakitan, Master kalem, cuma diam. Minjai kira dia menang banyak. Dilirik dingin banget. Tatapan yang bilang, kelar hidup lo. Cuma modal tatapan maut. Si Kroco auto gemeteran, sampai mau mompol. Kaku pas doi lewat. Hayong langsung diselamatin. Bikin ego si merah ambiar parah. Balik ke Sori. Mereka susun rencana, soalnya Jungu pasti bakal balas dendam. Gara-gara itu. Jagoan kita ngajak ngumpet di klub taekwondo. Biar aman bareng Master Jerry. Oh, ga. Rencananya, Ajin bakal kontak Jerry, terus ketemuan di sana. Taunya Minjai lagi asik bobol markasnya Jerry. Doi lagi murka, abis dipermaluin, bodo amat ketahuan si bule. Si merah koar-koar. Kalau dia yang bikin Gai masuk ICU. Dia juga pamer abis mecahin botol di kepala si Master tadi. Minjai emang egonya selangit. Ngerasa dia bully level dewa, bukan kelas receh. Dia kasih waktu 30 menit buat anak buahnya ratain tempat itu. Gak mau gagal. Dia niat reset ulang semua rencananya. Di rumah sakit, Jerry udah amanin Hayong. Pas Yukyong dateng dengan panik, dia langsung hajar Jerry dikira bikin ulah lagi. Padahal, Jerry nggak salah. Yukyong lihat. Hayong babak belur. Dan Jerry jelasin, dia nemu tuh anak di lorong. Nah, Jerry baru inget, geng itu juga ngincar Ajin sama Sori. Jadi suruh Yukyong cepet nelpon. Yukyong agak kesel. Tapi nelpon kantor dulu, walau udah malam. Dia kontak bos besarnya. Ternyata cewek ini gahar banget, kerja bareng kepolisian. Sementara itu, Ajin udah ngebut ke lokasi. Seneng lihat klub masternya masih buka. Semangat mau ketemu Jerry. Taunya, klub udah hancur lebur. Si merah girang banget, lihat sohib lamanya, datang. Pas Ajin masih bingung, pintu dikunci, dan dia terkepung rapat. Si merah bilang dia udah cabut dari Jungu. Sekarang main solo. Mau cari cuan gede, jual kakak nyari. Minjai juga pamer bakatnya, ngerekam detik-detik orang lewat. Lagian, dia udah abisin 2 orang penting buat Ajin. Sekarang giliran dia. Si merah emang sakit jiwa. Niat bikin korbannya jadi ampas. Baku hantam mulai. Satu Kroco nyerang Ajin. Yang lagi flashback emosional, nginget semua kejadian, derita bareng Sori, awal ketemu Jerry. Sikap Yukyong, dan klub yang jadi rumahnya. Pas diserang, Ajin muter kakinya. Nendang telak muka lawan Sampeko. Dia akhirnya sadar harus ngapain. Jatuhnya lawan bikin yang lain keder. Mental mereka down. Ajin siap ratain mereka satu-satu. Cara paling cerdas ya harus memisahkan mereka satu persatu. Apalagi kalau dikeroyok begini, si bro nggak bakal menang kalau nekat maju buta. Biar efektif dan cepat kelar. Ajin langsung mengincar bos mereka. Si rambut merah cuma mendengus, meremehkan rencana yang dianggap mustahil itu. Dia bilang ke anak buahnya, buat santai saja, karena mangsanya sudah terkepung rapat. Logikanya sih, Ajin gak mungkin selamat kalau diserbu barengan begitu. Minjai kasih komando serang, dan 2 orang langsung maju menerjang bersamaan. Untungnya jagoan kita gesit banget. Nyaris saja dia kena hantam habis-habisan. Ajin mengatur posisi. Tapi 2 preman lain sudah siap menyerang lagi dari depan. Kali ini dia terpaksa menangkis langsung sampai meringis menahan sakit. Sambil memutar kaki, dia membalas dengan tendangan super akurat, membuat satu musuh terlempar menabrak temannya. Sekali pukul 2 orang tumbang, napasnya mulai berat. Belum sempat istirahat, sudah ada serangan susulan. Kakinya dihajar keras banget, sampai bikin dia kaget setengah mati. Tapi mental bajanya bicara. Dia tetap membalas, dan bikin satu lagi mencium lantai. Kono gogong kata masih yang menggetak. Si bos mulai panik dan kasih iming-iming baru buat menyemangati anak buahnya. Yang bisa bikin kepala Ajin pusing duluan, bakal dapat bonus uang jajan tambahan. Jagoan kita sudah ngos-ngosan, kakinya perih, dan pertahanannya mulai goyah. Ada 1 orang bodoh, berteriak heboh sebelum menyerang. Jadi Ajin bisa menghindar dengan mulus, lalu bersiap menghadapi lawan di depan mata. Serangan musuh itu terbaca jelas, dan langsung ditahan, mentah-mentah oleh Ajin. Memanfaatkan momentum yang sama, Ajin memutar badannya buat serangan balik. Tatapannya tajam banget saat mengirim tendangan maut ke perut lawan. Musuhnya mental tepat ke sebelah Minjai. Si rambut merah mulai ngeri sendiri sekarang. Meski lelah, pertarungan ini terlalu didominasi sama Ajin seorang dari tadi. Minjai bete karena videonya jadi membosankan buat penonton setianya. Saat si badut sibuk memikirkan konten videonya yang gak laku.
Ajin berteriak keras dan melesat maju dengan kecepatan penuh. Dia heran, kenapa orang ini niat banget berbuat jahat sampai segininya. Sayangnya pas lagi fokus ke depan, musuh yang tadi tumbang malah menyerang bokongnya. Adegan tiba-tiba pindah ke Sori yang lagi ribet sendiri. Yukyong menelepon, mengomel kenapa Jerry susah dihubungi, terus menanya kabar Sori. Sori bingung, baru tahu kalau ada insiden gawat terjadi di rumah sakit. Sori langsung panik bukan main. Dia sadar kejadiannya dekat dojo. Takut Ajin kena masalah sama anak-anak nakal itu. Yukyong gak mau buang waktu buat marah-marah lagi. Dia suruh Sori cari Ajin dan amankan dia sekarang juga. Sori langsung setuju. Tapi Jerry yang kepo berat. Penasaran ada kejadian apa sebenarnya? Sori gak mau cerita. Dia malah sibuk mengecek kondisi Hayong. Untungnya cewek itu mulai sadar dari pingsannya. Balik ke Sori yang mampir ke dojo, berharap firasat buruknya salah besar. Pas naik tangga, dia melihat jejak cairan merah mencurigakan di lantai. Makin panik level dewa, dia lari kencang dan mendobrak pintu sekuat tenaga. Di sana, dia melihat jagoan kita berdiri tegak di tengah ruangan. Jagoan kita menang telak, masih berdiri gagah. Sori panik mengejarnya, memohon dia berhenti. Tatapan Ajin tajam dan ngeri banget. Dia jalan terus, tak peduli sekitar. Tiba-tiba ambruk depan cewek lain. Si rambut unik kesal. Tapi kasihan juga, dia panik cek kondisi Ajin. Langsung gercep panggil bantuan medis. Padahal badan sudah remuk redam. Pikirannya cuma mau tangkap Minjai. Minjai malah santai di meja. Muka lebam, sibuk mau nggak aib. Niat jahat hancurkan karier Ajin. Tiba-tiba ada tangan menahannya. Ternyata sosok yang dikenal. Minjai langsung pucat pasi. Yungu datang menyapa dengan sinis. Polisi dan Yukong amankan TKP Kara. Yukong melirik Sori yang diam. Menghibur gadis yang lagi galau berat. Senyum manis, biar dia tenang. Mulai cerita flashback masa lalu. Dulu suasananya hujan deras begini. Ada investigasi kasus misterius. Orang tua Sori pergi selamanya. Gara-gara video fitnah, jahat. Nasib mereka sungguh pilu. Yukong emosi banget waktu itu. Lalu terdengar suara samar. Dia cek lemari tua itu. Ketemu bocah kecil pingsan. Histeris nangis cari ibunya. Yukong memang mendambakan anak. Sori sudah dianggap putri sendiri. Makanya dia minta Sori jujur. Sori gemetar ketakutan. Akhirnya, tangisnya pecah juga. Pelukan hangat langsung mendarat. Adegan pindah ke rumah sakit. Jerry menatap Ajin kayak patung. Ajin kaget sampai hampir jantungan. Maaf ya guru, dojo berantakan. Malah dikasih 2 jempol. Guru idaman banget nih. Yang penting, muridnya selamat. Soal dojonya sih, ujung-ujungnya nggak penting-penting amat. Balik lagi nih. Ajin baper parah, ngerasa bersalah, tapi masternya bilang santuy. Semua aman bro. Yukong udah siap menginterogasi Shiori sampai ke detail terkecil. Mereka kepo banget, gimana ceritanya 2 bocah ini bisa nyasar ke circle toksik gitu. Fakta kalau Jerry tahu sebanyak itu, bikin Ajin melongot. Tapi ternyata itu karena Hayung udah curhat duluan ke dia. Dengar nama itu, Ajin langsung ngegas teriak. Kalau cewek itu bukan temannya Ahrit. Walau kuping panas dengar nama Hayung, si master nyuruh dia kalem dulu, boy. Lagian, Hayung udah niat bongkar semua rahasianya. Pas itulah Jerry buka tirai. Dan Hayung ternyata ada tepat di sebelah jagoan kita. Nasibnya sama-sama apes, dan akhirnya dia mulai cerita versi dia. Hayung mulai ngaku kalau dia awalnya polos banget, gak tahu apa-apa. Di otaknya, cuma ada akting dan cuan yang bakal dia dapat. Duit gampang banget. Dia bisa borong semua barang impiannya. Seiring waktu berjalan, Hayung masih gitu-gitu aja. Sampai temannya bawa kabar syok soal kepergian Liari. Si pirang di gengnya malah nyinyirin insiden hari itu. Nungguin reaksi Hayung. Tapi plot twist, Hayung malah diam 1000 bahasa. Dia pura-pura cool kayak nggak peduli. Padahal aslinya gemetar hebat. Dia ngaku jadi orang jahat yang ikut andil dalam nasib buruk Ari. Tapi disitulah mulai horor. Karena tiap malam, Hayung bakal duduk ketakutan di kamarnya. Cuma buat lihat bayangan seram Ahri yang gentayangan. Duh, jangan sampai mampir ke mimpiku deh. Tiap malam rasanya makin berat buat dilewatin. Jadi Hayung mulai keluyuran semalaman. Sampai akhirnya nekat kabur dari rumah. Duit dari Minjai ludes, dia terpaksa kerja apa aja demi bertahan hidup. Gai Nemuinja kaget banget ternyata dia bagian dari geng mereka. Sementara Jungu ngomel gara-gara Gai ngalangin jalan. Jungu juga sadar. Pernah lihat wajah Hayung? Gai langsung lapor situasi ke bosnya. Cerita soal Hayung di video Minjai tentang Ahri, bukannya makasih atas infonya. Si bos malah ngancam bakal bikin Gai babak belur.
kalau berani ngomong lagi. Jungu mikirin rencana licik sebelum nawarin Hayung kerjaan. Sesuai bakatnya. Itu pertama kalinya dia ketemu cowok red flag macam Jungu dan antek-anteknya. Ini jadi akhir perjalanan. Buat si rambut merah yang gemetar kayak anak anjing pas diikat sama Jungu. Si bos emosi karena videonya jelek, langsung kasih boge mentah ke perut tuh cowok. Sambil ngomel karena dia berani-beraninya ngerasa selevel. Minjai teriak kesakitan. Sementara Jungu ngejek Guy yang mau aja jadi kacung si rambut merah. Tuh, cowok nyoba ngelak. Yang bikin Jungu ketawa ngakak. Pas tahu Guy cuma nurut perintah si rambut merah demi janji manis uang, si psycho itu miris lihat harga diri Guy hancur demi recehan, ngaku paham rasanya dipermalukan. Dia nawarin Guy kesempatan riset ulang dan gabung ke keluarga besar Jungu. Tapi pas dia ngomong gitu, air mata Minjai deras banget ngalir. Guy resmi masuk geng. Misi perdananya langsung turun. Jungu nyuruh dia buat ngehajar si rambut merah sampai babak belur. Dan cuma lewat satu tatapan tajam, Guy langsung gerak. Tapi tamparannya ke muka Minjai itu. Aduh, lemes banget. Menyedihkan. Jungu jadi penasaran. Apa anak ini mulai menikmati rasanya jadi bos dan bukan jadi pecundang lagi? Si rambut merah udah mohon-mohon ampun dengan muka paling melas sedunia. Tapi, biarpun begitu, Guy malah makin brutal ngehantam wajahnya. Gak mau berhenti. Oke, kita balik dulu ke gymnya Jerry. Sayangnya, tempat itu lagi tutup sementara waktu. Yukong negesin kalau gara-gara kecerobohan segelintir orang yang gak bersalah jadi kena getahnya. Juga, situasinya udah di luar kendali mereka berdua. Nah, soal kasus Hayung. Istrinya Jerry yakin ini udah masuk ranah kejahatan serius yang membahayakan nyawa. Sorry coba mau ngomong, tapi tiba-tiba Yukong nyambungin benang merahnya dan sadar kalau cewek ini emang sengaja melatih Ajin dari awal. Jagoan kita langsung ngebela. Bilang kalau dia sendiri yang mau jadi kuat setelah ditinggal ibu dan adiknya. Saat itu, dia benar-benar hancur dan gak punya tujuan hidup. Ketemu Shiori mengubah segalanya. Cewek itu ngabulin permintaannya. Jadi dia ngerasa utang budi banget. Yukong lanjut interogasi gimana mereka bisa kenal. Pas Ajin mau jelasin, Shiori malah ngaku kalau dia itu sopir buat kelompok Cyberwreckers. Yukong gagal paham itu apaan. Jadi, Shiori jelasin detailnya. Tugas sopir itu gali isu sosial dan cari bahan panas buat konten viral. Dia yang ngurus semua urusan itu. Yukong nanya apa? Dia disuruh kelompok itu buat deketin Ajin. Dan di sini terungkap kalau tebakannya cuma benar separuh. Dia inisiatif sendiri. Lindungi Ajin. Karena sadar mereka punya luka yang sama. Rasa sakit karena ditinggal sendirian. Suasana makin tegang pas Yukong nanya soal orang tua si cewek. Sebelum ditanya lebih jauh, sorry cerita. Kalau hukum gak cukup kuat buat lindungi keluarganya. Cuma gara-gara satu video bodoh, keluarganya hancur lebur. Rumor soal limbah makanan di pabrik pangsit keluarganya ternyata cuma fitnah si pembuat konten. Netizen langsung menggila kemakan konten itu dan nyebarin beritanya kayak api. Yang akhirnya bikin orang tuanya pergi selamanya. Sorry nangis kejer, nanya kenapa nggak ada satupun yang percaya omongan orang tuanya. Gimana keluarganya benar-benar terpojok di akhir hayat. Situasinya persis sama Ajin. Cerita palsu itu malah merenggut nyawa tak bersalah. Sementara si pembuat fitnah malah dapat tenar dan kaya raya dari situ. Polisi bahkan nggak nyentuh orang-orang licik kayak gitu. Pas emosinya lagi meledak, Ajin nenangin dia. Kasih kesempatan Yukong bicara. Dia ngerti keputusan itu diambil demi kebaikan Sorry. Tapi kalau makin dalam terlibat di kekacauan ini, mereka bisa kena masalah besar. Makanya dia minta semuanya berhenti sekarang juga. Tapi Sorry keras kepala. Misinya jauh lebih penting daripada nasihat itu. Dia nepis tangan Yukong, minta maaf. Terus cabut ninggalin Ajin sendirian. Jerry, si cowok asik yang ramah banget, nyapa dia santai. Ujung-ujungnya dicuekin juga. Cowok kita langsung lari ngejar dia, tapi masternya nahan sambil teriak. Woi, jagain Sorry. Awas lo sampai lecet. Siap, bos. Santuy, sahutnya sambil ngibrit lagi demi nangkep cewek itu. Sementara Yukyong sama Jerry cuma plonga-plongo, bingung mau kasih saran apaan. Scene geser, si cewek sopir sama cowok kita lagi road trip. Dia nanya, Jin, lo rekam interview Hayung kan? Yoi, jawab Ajin singkat. Tapi matanya jelalatan ngehindar. Grogi abis. Sumpah, suasananya jadi awkward parah di antara mereka. Akhirnya Ajin buka mulut. Hayung tuh sebenarnya dipaksa ikut rapat rekamannya Jung. Katanya sih, dalangnya tuh orang yang namanya Gaik. Mana nyewa bodyguard sekompi lagi? Gila nggak tuh? Jelas banget ini urusannya. Lebih ribet dari yang mereka bayangin. Sorry langsung curiga. Pasti ada cukong gede yang danain ini semua. Yakin deh gue. Ujung-ujungnya pasti soal duit. Bayar 10 bodyguard lebih nggak mungkin cuma modal AdSense doang kan?
Pasti ada orang dalam yang main cantik di belakang layar. Terus Ajin cerita satu hal ganjil yang bikin dia kepikiran. Sebelum cabut, Hayung sempat curhat terakhir. Dia bocorin topik yang paling demen diomongin Gau sama geng rekamannya. Ternyata topiknya soal JS Entertainment. Itu kan agensi musuh bubuyutannya. Wish Girls, C3T, sorry ngerem mendadak. Kita bahas di sana. Ajin cuma melongo, lihat gedung media segede gaban. Ngisi sorry jelas. Bongkar teka-teki ini sampai ke akar-akarnya. Masuklah mereka. Dipandu asisten Kalem menuju ruang arsip keramat. Area terbatas bro, khusus staff. Vibes-nya eksklusif banget. Ajin agak keder. Tapi sorry nyenggol. Tenang elah, gak bakal diculik kok loh. Si staff nempelin kartu saktinya buat verifikasi. Klik, pintu kebuka. Gudang rahasia langsung terpampang nyata. Di dalam, ada sosok yang sorry kenal banget Tuan Paus. Lagi duduk santai. Dia itu otak di balik Blue Whale TV sekaligus manajer kece perusahaan ini. Dia nyapa ramah. Udah paham soal Ajin gara-gara sering dicurhatin sorry. Cowok kita masih loading. Nyoba mencerna situasi. Kenapa namanya Paus dah? Batinnya. Sorry buru-buru minta maaf buat tingkah temennya. Maklumin ya bos, anak ini masih training. Kata sorry nyengir. Biar gak ribet, si bos muterin video buat perkenalan resmi. Entah ngebantu apa enggak. Yang penting cukuplah. Buat first impression, videonya mulai. Blue Whale ngoceh soal bencana-bencana heboh dunia. Mulai dari tragedi 911 sampai roket-roketnya Mas Elon. Kabar baik, kabar buruk, dunia emang gak ada capeknya. Perang lah, teknologi lah. Terus dia lempar pertanyaan menohok. Kenapa sih orang percaya hal yang gak mereka lihat pakai mata sendiri? Jawabannya, media lebay, judul clickbait, sama info-info hoax. Haus drama dan clickbait ginian bisa bikin hidup orang ancur lebur guys. Terus dia bahas video-video di channelnya sendiri. Channel 2 juta subscriber ini sebenarnya sama aja kayak yang lain. Kontennya diracik, biar orang nelen bulet-bulet, pas lagi gabut, iseng, atau kepo. Awal dan akhirnya cuma soal kita yang lahap banget ngonsumsi media. Nah, si Paus Biru ini sebenarnya punya misi buat nyetop kegilaan ini. Meski channelnya harus lenyap atau jumlah subscribernya terjun bebas. Mungkin dia bakal diteror habis-habisan. Tapi kartu asnya adalah fakta lengkap soal insiden yang menimpa Lee Ari. Si operator dengan dingin bilang kalau Ari bukan pergi karena menyerah, tapi dilenyapkan lewat skenario rapi. Kelar nonton videonya. Napas Ajin jadi ngos-ngosan. Kayaknya dia kena mental banget. Pas sorry lagi nenangin dia, Ajin penasaran kapan bom ini bakal diledakkan sama operator. Masalahnya cuma satu. Bos besarnya si Gaiko masih buron. Mendengar rencana penegakan keadilan demi tragedi kakaknya. Semangat Ajin makin membara buat nyeret Jungu atau bahkan Gaiko demi misi ini. Nah, tekad baja macam inilah yang ditunggu-tunggu si operator dari bocah itu. Mulanya, dia tunjukin markas J-Center, agensi saingan Wish Girls. Tempatnya mencurigakan abis, tapi belum ada bukti yang nyambung ke Gaiko sampai sekarang. Agensi hiburan kan licin banget. 11-12 sama media. Ngomong-ngomong, orang ini udah bikin peta koneksi yang detail banget buat nyambungin semua titik. Dari J Entertainment ke Gaiko, terus merembet sampai ke Jungu dan antek-anteknya. Intinya sih, sistem ini jalan karena pada gila harta. Tapi mata elang Ajin nangkep ada bos di atas bos yang ngatur J Entertainment. Bahkan, si operator pun kudet soal info ini. Tapi dia curiga, ada organisasi raksasa main belakang. Cuma mereka harapan buat mecahin kasus ini. Tapi operator ingetin sorry, kalau level selanjutnya bakal makin neraka. Ajin udah mode serius banget buat nangkep mereka. Tapi si Paus Biru nggak ngebiarin dia pergi tangan kosong. Dia kasih HP canggih, bikin sorry iri berat, soalnya dia aja nggak dapat perlakuan spesial gitu. Padahal, itu alat tempur buat rekam bukti kejahatan. Sekali klik tombol capture, kejadiannya langsung live streaming di channel. Dan kekuatan 2 juta subscribernya bakal beraksi. Sorry ngomel panjang lebar, karena nggak dikasih mainan keren kayak gitu. Tapi operator emang lebih percaya Ajin buat misi yang satu ini. Plot twistnya, ternyata channel itu dikelola keroyokan, bukan solo player. Sorry sampai melongo. Kirain selama ini dia kerja sendirian, ngatur strategi. Meski dia bosnya, ada kru lain kayak Shark sama Octopus yang bantu. Jadi kayak jaringan teknisi bayangan yang kerja senyap demi kebenaran. Singkat cerita, ini bukan channel pribadi, tapi perusahaan mini. Ajin sampai ngeri megang HP itu. Rasanya kayak megang senjata. Dengan bekal ini, sorry resmi ngakuin dia sebagai driver sejati. Pas mereka lagi asyik bercanda, operator mikir kalau HP itu emang senjata mematikan di tangan bocah ini. Dia penasaran bakal jadi sosok sekeren apa si Ajin nanti dengan senjata barunya. Malamnya, Ajin sama Sorry tancap gas ke lokasi berikutnya. Sambil bahas alasan Minjay nyerang dojo, jagoan kita mau cari bukti kalau Jungu sama Gaiko lagi pecah kongsi.
Nah, buat mulusin rencana itu, peran Minjai vital banget. Masalah utamanya, mereka buta arah. Gak tahu, si rambut merah yang konyol itu kabur kemana. Daripada mikirin Jungo yang mungkin lagi main aman, Sorry punya ide lain. Buru si Gai aja. Ajin sebenarnya was-was kalau Jungo bakal ngilangin bukti soal Minji dan bikin mereka gigit jari. Tapi Sorry, dengan senyum liciknya, punya rencana. Mereka bakal pasang perangkap. Dimulai dari Gai yang abis babak belur, gara-gara dihajar Jungo di rumah sakit dan berakhir jadi suruhannya. Pasti dalam hati kecilnya, cowok itu nyimpen dendam kesumat sama bos barunya. Berbekal info itu, plus alamat yang dikasih Hayong, mereka langsung tancap gas ke markas tempat Gai biasa ngumpulin anak buahnya. Logikanya sih, dia ngumpet di sana. Sorry yang semangat 45 langsung ngacir duluan. Adegan pindah, duo kita lagi celingukan di gang gelap, nyari lokasi yang pas. Muter-muter bentar, akhirnya ketemu juga pintu menuju ruang bawah tanah. Sorry langsung keluarin tongkat andalannya buat jaga-jaga sambil nyuruh Ajin waspada penuh. Mode siaga on. Jagoan kita pelan-pelan pegang gagang pintu, ngasih kode anggukan ke Sorry. Terus, drak, pintu dibuka paksa. Zong, gak ada siapa-siapa, cuma tumpukan sampah di mana-mana. Baunya minta ampun, kayak campuran sampah makanan basi. Bikin Sorry yakin tempat ini udah lama ditinggalin penghuninya. Ajin penasaran apa mereka kabur. Jadi dia inisiatif cek ruangan lain. Gak sadar, ada mata-mata yang ngintip girang. Pas lagi fokus, ada sosok biru lari lewat. Dia teriak suruh berhenti. Tapi si misterius malah banting pintu dan ngunci jagoan kita di dalam. Ajin baru ngeh kalau mereka kejebak. Sorry nyamperin mau marahin. Tapi sadar, mereka yang kena perangkap tikus. Sorry panik. Nanya ada apa? Sambil nyuruh Ajin jangan bengong kayak patung. Ajin sih, plengak-plengok, gak ngerti apa yang terjadi. Tapi cewek tangguh ini gak mau nyerah gitu aja. Dia lari kencang, terus nabrak pintu pakai bahu sekuat tenaga. Kunci di luar sampai goyang. Hantam terus, pantang mundur. Akhirnya pintu itu jebol juga, bareng sama Sorry yang ikutan jatuh. Ajin mau nolongin, tapi Sorry malah ngamuk, nyuruh dia kejar si pelaku bodoh itu. Langsung deh, mereka sprint ngejar si hoodie biru. Ajin gak bakal lepasin tuh orang. Kejar-kejaran seru terjadi. Si hoodie biru udah ngos-ngosan parah. Ajin ngebut di depan. Sementara Sorry nyusul di belakang. Tiba-tiba Sorry lihat celah. Dia teriak ke Ajin buat ambil jalan pintas kanan. Trik psikologis, biar si pelarian malah belok kiri karena panik. Ajin langsung potong jalan dan makin deket sama target. Dia bentak suruh berhenti. Si hoodie sibuk nengok belakang sampai nggak lihat ada cewek nyegat di depan. Jeng-jeng, Sorry udah standby di situ dong. Taktik arah mata angin dia sukses besar, ngerjain tuh orang. Si cowok mati kutu. Sorry udah siap ayunin tongkatnya sambil senyum serem. Belum sempet dipukul, dia udah nyerah duluan minta tolong. Sorry sampai kaget. Ajin juga cuma bisa garuk kepala. Bingung lihat drama ini. Pas topi hoodie-nya dibuka, ternyata dia salah satu kacung setianya Minji. Dia ngaku kesini juga lagi nyari bosnya. Sontak Sorry sama Ajin kaget barengan. Pas Ajin tanya, kenapa dia malah nyariin? Si kacung curhat colongan. Nagih duit keringatnya yang dibawa kabur Minjai tanpa jejak. Katanya sih ada gosip panas yang lagi trending di tongkrongan. Ada mata-mata yang lihat Minjai ngendap-ngendap di markas, nyari bosnya di lokasi kita. Sorry langsung connect, sementara Ajin sadar kalau Minjai sama Gai ternyata satu komplotan. Si Kroco cuma bisa plonga-plongo. Bingung kenapa nama Gai ikutan terseret. Tapi otaknya mendadak encer pas ingat rumor aneh lainnya. Soal pasien rumah sakit yang katanya malah keluyuran pas tengah malam. Sorry langsung ngerosting keberanian konyolnya masuk kandang macan sendirian. Si bodoh ini baru sadar kalau dia lagi ngacak-ngacak markas keramat. Tanpa ampun, Sorry melabeli dia sebagai definisi idiot sejati. Pas dia mulai mewek minta dikasihani, Ajin coba pakai logika. Tapi si cewek rambut biru udah muak denger rengekannya. Jagoan kita kasih ultimatum seram, biar mukanya nggak nongol lagi di depan mereka. Dari info receh itu, Sorry langsung putar otak susun, rencana dadakan. Target terkunci, Minjai dan Gai. Ajin setuju, gaspol langsung ke sekolah. Pindah scene, kita lihat drama klise di sudut sekolah. Para penindas receh lagi asyik memalak si kentang goreng gembul. Ben pasrah total, gak punya duit, rekeningnya malah mau dibobol preman sekolah. Tepat waktu. Duo penyelamat kita muncul bak pahlawan kesiangan. Sorry, si Ratu nyinyir. Langsung ngetawain gaya sok keras para badut itu. Mereka kaget setengah mati pas Ajin interogasi bosnya soal koneksi ke Gai. Meski si bos pura-pura bego, gemetar anak buahnya bikin identitas Le Ajin terbongkar. Dia langsung sadar kalau monster yang berdiri di depannya itu sang legenda. Reputasi baku hantam Ajin jelas bukan kaleng-kaleng di telinga mereka. Sempat-sempatnya dia ngejek,
tapi langsung dibungkam Ajin lewat kuncian tangan yang bikin ngilu. Bunyi krek itu sukses merontokkan nyali si bos preman jadi butiran debu. Gak pakai basa-basi, Ajin menuntut lokasi persembunyian guys. Satu curut coba. Coba jawab dengan nada nyolot. Langsung disambut tendangan manis sorry ke wajah. Sebel, karena mereka susah dibilangin. Temannya yang ketakutan langsung bernyanyi lancar jaya. Bokeran valid. Gai lagi karaokean santuy di area Runaway Farm. Saksi mata tukang paket bilang dia sering nongkrong bareng 3 bocah lain. Akhirnya sorry senyum juga. Menghargai info yang keluar tanpa drama. Tapi Ajin yang skeptis masih curiga kalau ini cuma bualan sampah. Sedikit pijatan ekstra ke si bos. Akhirnya bikin info itu terkonfirmasi 100% akurat. Misi interogasi selesai dengan hasil memuaskan. Saat mau cabut, si Sori ngasih kedipan maut yang bikin pipi Bim merah padam salah tingkah. Lompat beberapa hari, si Gembul baru kelar push rank di warnet. Gak sengaja dia papasan sama gerombolan yang nyebut-nyebut nama Gai. Jiwa keponya langsung meronta-ronta. Dia buntuti mereka dan malah nemu Jungu si monster gila yang lagi hobi geprek preman remaja. Ben cuma bisa melongo ngeri menyaksikan brutalnya pemandangan itu. Jungu malah asik live streaming. Menghukum bocah-bocah itu cuma gara-gara ngerokok sembarangan. Netizen di kolom chat malah ngakak dan ngejuluki salah satu korban sebagai One Punch Man versi KW. Jungu tertawa puas, apalagi pas ada Sultan yang nyawer 1000 won demi konten baku hantam ekstra, supaya aksinya makin totalitas. Jungu langsung kasih salam olahraga ke wajah anak itu. Pukulan maut yang bikin melongo, menciptakan tontonan seru buat fans toksiknya. Bini cuma bisa gemetar ngeri lihat kejadian itu. Kita mundur dikit ke momen pas Ajin dan Shiori nyelamatin dia. Dia so ide mau jadi pahlawan kesiangan buat bantu kita. Padahal Ajin udah wanti-wanti. Hati-hati, Jungu itu bukan lawan kaleng-kaleng. Firasat itu bener banget. Tapi kalau Bini cuma diem, dia bakal tetap jadi beban tim. Jadi, dia gercep buka HP buat lapor ke bestinya. Bilang kalau dia nemu Jungu dan nekat mau nguntit. Kamera pindah ke cowok kekar dekat Ajin yang lagi asyik nyeruput mie instan sambil teleponan sama Shiori. Cewek itu ngomel panjang lebar karena mereka dikerjain informan palsu. Tapi Ajin santuy. Sabar, kita tunggu sampai mangsanya lengah. Shiori nanyain nasib Bene. Dan Ajin yakin banget kalau dia punya rencana cadangan anti gagal. Si cewek langsung ngutip pepatah legendaris. Semua punya rencana sampai kena bogem di muka. Dan jagoan kita cuma nyengir. Belum pernah kena pukul sih. Jadi nggak relate. Tiba-tiba, umpan, dimakan. Dia dengar nama Gai disebut samar-samar. Mata Ajin langsung nyalang ke arah sana. Apalagi, nama Jungu juga ikutan disebut. Detik itu juga dia mulai buntutin targetnya. Bikin Shiori bingung 7 keliling. Dia terus nempel kayak bayangan sampai pesan Shiori masuk. Bikin si target curi. Ajin langsung mode aktor. Pura-pura sibuk main HP sambil lewat santai. Pas udah lewat, si target malah balik badan mau pergi. Ajin nguping dan batin. Dapet lo, ini ikannya. Dia kasih kode ke Shiori buat gerak dan langsung silent HP-nya biar aman. Shiori langsung lari secepat kilat nyusul dia. Nanya posisi target yang ternyata nyelinap masuk ke gang sempit. Apesnya, pas HP di silent, justru chat darurat dari Bein masuk. Timing yang ampas banget. Si Gembul masih pantau situasi. Sementara Jungu pamer ke penonton, kalau dia belum ngeluarin tenaga aslinya. Kolom komentar langsung banjir pujian sesat. Angka likes dan dislikes balapan naik tembus langit. Bikin Jungu GR berat. Merasa bisa jalan sendiri tanpa butuh bosnya lagi. Angka-angka statistik itu beneran bikin egonya melambung tinggi. Dia langsung nantang penonton. Mau request aksi gila apa lagi nih? Netizen minta dia habisin 2 cowok lain. Tiba-tiba live-nya kena ban gara-gara konten berbahaya. Jungu yang sumbu pendek langsung ngamuk-ngamuk gak terima karena putus koneksi. Tiba-tiba dia sadar ada sekumpulan orang yang nontonin dari pinggir. Dengan emosi meledak, dia nangkep basah si Benny yang lagi ngintip dari pojokan. Biarpun si Gemoy coba ngumpet lagi, tatapan mereka udah sempet ketemu. Mampus, Bini cuma bisa komat kamit. Semoga aksi rekam diam-diamnya nggak ketahuan. Jungu nyamperin santai tapi serem, sambil nanya, siapa lu? Wah, tamatlah riwayat si Bene. Layar pindah lagi ke sisi Ajin. Mereka masih buntutin anteknya Gai yang masuk ke gedung misterius. Pas orang itu ambil tas, dia dengar suara aneh di pintu. Dia ngecek keluar, malah ketemu cewek manis yang bilang dengan kalem, Mas, barangnya ada yang jatuh tuh. Sorry ngeluarin kotak rokok, umpan yang cakep banget. Langsung bikin si abang nengok. Dasar pemburu gratisan. Dia nyamber mau ngambil, tapi sorry tarik ulur dong. Nggak segampang itu, bos. Emosi, tuh badut dobrak pintu buat maksa. Malah kena sengat taser Ajin yang udah standby. Mati kutu, dia beneran nggak bisa ngapa-ngapain. Langsung kau seketika melayang jauh ke alam mimpi. Rencana sukses besar,
Sorry, emang hatam banget sama kelakuan orang model begini. Mereka seret tuh orang masuk ke ruangan penuh minuman. Tapi setelah dicari-cari, si Guy masih belum kelihatan juga batang hidungnya. Makanya, Sorry nyuruh Ajin buat obrak-abrik setiap sudut. Sampai ketemu. Jagoan kita nemu satu ruangan misterius yang digembok. Pas kuncinya dibuka, dia langsung shock berat sama apa yang dia lihat. Ajin sampai kicep nggak bisa ngomong. Bikin Sorry jadi kepo parah. Sorry maju buat ngecek sendiri. Ikutan merinding disco. Isinya anak-anak pelarian yang diculik. Kondisinya kurus kering dan babak belur. Sorry langsung nenangin. Tenang guys, kita bukan orang jahat kok. Sambil nanya sisa temennya. Panik, dia nyuruh Ajin cek ruangan lain sekarang juga. Mulai deh. Ruangan pertama sih, Zong, alias kosong melompong. Ada satu korban yang ngomongnya susah, tapi Sorry paham kodenya dan suruh cek kamar mandi. Ajin langsung gaspol buka gagang pintunya dan nemuin Minjai yang kondisinya udah ancur-ancuran banget. Si rambut merah itu teler berat. Ajin coba bangunin dia sekuat tenaga buat sadar. Pas melek, si sok jagoan malah mewek minta ampun. Fix kena mental parah gara-gara Yungu. Ajin sampai gagal paham dia diapain aja, bisa jadi segila itu. Tiba-tiba suara pintu macet bikin kaget dan mecahin konsentrasi. Suasana makin horor pas semua mata tertuju balik ke arah pintu depan tempat mereka nyetrum penjaga tadi.